Halo Nona. Nona, Tuan dan Nyonya tahu Anda menderita dan enggan menemui mereka. Tapi selama bertahun-tahun ini, mereka tak pernah berhenti mencari Anda. Jika Anda bersedia, segeralah pulang ke kota Yun untuk berkumpul. Lagi pula hanya Anda yang mereka punya. Aku tidak menyalahkan atau enggan menemui mereka. Hanya saja ada beberapa hal yang harus diurus. Kalau begitu, Tuan berpesan agar Anda menerima kartu ini. Di dalamnya ada 30 miliar dolar. Anda bisa pergi dari sini kapan saja. Aku takkan membiarkan diriku menderita sia-sia. Dulu Liang Yonghui sangat baik padaku. Tapi 1 tahun yang lalu dia tiba-tiba berubah. Pasti ada yang aneh. Dan aku harus cari tahu. Pelayanku bawa orang-orang pergi lewat belakang. Aku belum ingin identitasku diketahui orang lain. Baik, Nona. Yonghui, kenapa kalian... Teman kecil gandengan tangan memangnya kenapa? Jika aku benar-benar ada hubungan dengannya, kau bahkan tak layak masuk ke keluarga Liang. Kenapa kau masih bengong saja? Ada tamu datang tapi tidak disambut. Ibu, aku akan segera memasak. Masak apa? Wancing adalah tamu terhormat. Siapa yang mau makan masakanmu? Wancing adalah putri keluarga Song. Pewaris keluarga Song di masa depan. Bahkan VIP harus pesan setengah tahun sebelumnya. Untuk ruang privat di Hotel Agung Yunting. Tapi dia bisa memesannya lewat jalur khusus. Tidak sepertimu yang tidak bisa apa-apa. Biasa saja kok. Hanya sering mendukung bisnis Hotel Agung Yunting. Mereka mendahulukan saya karena menghormati ayah. Aduh, Wancing kita ini memang rendah hati. Pergi siapkan kamar tamu sekarang. Wancing akan menginap di rumah kita hari ini. Ibu, bagaimana bisa membiarkan Wan King? Kenapa tidak bisa? Bu, Paman Song sudah menunggu kita di hotel. Ayo ambil barangnya, cepat pergi. Dan abaikan dia. Aduh Yonghui, kamu tidak boleh begitu. Meskipun dia hanya pengasuh, kamu tidak seharusnya sekasar itu. Pengasuh? Dia bahkan lebih buruk. Pengasuh tahu cara membaca situasi. Sejak dia menikah ke keluarga kita, wajahnya selalu muram entah untuk siapa. Mohon maaf Nyonya Liang. Kami permisi pergi dulu. Kepala pelayanku, pesan semua ruang privat di Hotel Agung Yunting. Nona muda, tidak perlu. Hotel Agung Yunting adalah milik keluarga kita. Baik. Kalau begitu, usir semua keluarga Liang. Aku akan segera sampai. Baik, akan segera saya laksanakan. Kali ini, mari kita lihat bagaimana kalian membereskannya. Paman Song, seharusnya aku yang menjamu Wan Qing hari ini. Tapi malah merepotkan Wan King. Maaf Nona Song, hari ini Hotel Agung Yunting tidak melayani umum, ada tamu penting yang akan datang. Apa kalian tidak ingin berbisnis lagi? Mohon maaf sekali, Nona Song dan Tuan Song, ini sangat penting. Maaf kami tidak bisa melayani, silakan pergi. Kamu harus menjelaskannya hari ini. Siapa di kota Jiang yang lebih penting dari keluarga Song? Yang datang hari ini adalah keluarga Gu dari kota Yun. Ini belum selesai. Yonghui, Wancing, ayo kita pergi. Apa yang terjadi? Beraninya kau Li Qianqian. Kau sudah tahu kan? Kau hanya ingin merusak hubungan baik Yonghui dan Wancing. Ibu, apa maksud perkataanmu itu? Yonghui, itu memang suamiku. Apa maksudnya hubungan baik dengan orang lain? Bukankah kau kenal Tuan Besar Gu? Pergilah bicara padanya. Katakan kita tak akan mengganggunya. Jika berhasil, kau boleh masuk kamarku malam ini. Yonghui, aku hanya staf kecil di keluarga Gu. Bagaimana aku bisa melakukan hal sebesar ini? Sudah kuduga kau hanya ingin melihatku malu. Yonghui, jangan menyusahkannya lagi. Dia hanya seorang pelayan kecil. Mana mungkin bisa bicara dengan Tuan Besar Gu? Ibu benar sekali. Hari ini kami akan ikut kemanapun ibu mau. Pergi begitu saja. Kukira Song Wancing sehebat itu. Nona muda, di kota Jiang ini, Anda adalah putri nomor 1. Selama Anda yang bicara, tak ada yang berani melawan Anda. Kelak bisnis Tuan Besar akan di tangan Anda, kota Yun dan kota Jiang akan tunduk pada Anda. Tapi kenapa Anda tidak pergi dari keluarga Liang? Dulu orang tua angkatku memaksaku menikah ke keluarga Liang. Mereka memukuliku di depan Liang Yonghui. Dia tidak tega lalu menikahiku. Setelah menikah dia tak meremehkan gajiku. Jika kakek tidak datang ke kota Jiang untuk berobat, dan aku kebetulan menjadi ahli gizinya, entah kapan aku bisa bertemu dengannya. Hanya saja aku tidak mengerti. Apa sebenarnya rencana keluarga Liang ini? Nona, mohon jelaskan maksud Anda. Ibu angkatku, Zauli, memaksaku menikah ke keluarga Liang demi membantu perusahaan ayah angkatku keluar dari krisis. Mereka ingin keluarga Liang membantu melewatinya, tapi hasilnya kau lihat sendiri. Keluarga Liang bungkam 1000 bahasa. Perusahaan keluarga Li akhirnya bangkrut. Tapi anehnya tidak ada yang mengeluh. Tidakkah menurutmu itu sangat aneh? Kecuali jika mereka sedang merencanakan sesuatu. Li Qianqian. Kenapa kau memakai spray sutra? Wancing itu alergi terhadap sutra.
Aku rasa kau sengaja ingin mencelakainya. Li Qian, tak kusangka kau begitu jahat. Sudahlah Wancing. Malam ini, menginaplah denganku. Ayo, Yonghu, dulu kau bahkan ingat aku tak suka daun bawang. Sekarang kau malah peduli alergi sutra Song Wancing. Apa sebenarnya yang membuatmu jadi begini? Siapa kamu? Harus temukan kebenarannya. Harus temukan kebenarannya. Mimpi ini lagi? Ayah, ibu, kenapa kalian tinggalkanku dulu? Apa karena kecelakaan mobil itu? Apa itu benar-benar kecelakaan? Sejak kalian pergi, aku diadopsi. Aku terus memimpikan hal ini. Apa sebenarnya arti mimpi ini? Putraku, kapan sebenarnya kamu akan menceraikan pembawa sial itu? aduh, ibu, sekarang belum waktunya. Kenapa belum waktunya? Sekarang Wancing sudah kembali. Jika kamu menikah dengan Wancing, kelak Paman Song bisa membantu kita. Jika tidak, tak lama lagi kita akan berakhir seperti keluarga Li. Aduh, ibu. Aku tahu, perusahaan kita sekarang sedang di ujung tanduk. Tapi aku punya cara sendiri. Ibu harus percaya padaku. Yonghui, Hei, kemarilah kemarilah. sebentar. Bajuku kusut, bolehkah aku memakai kemejamu? Tentu saja, Wancing. Kamu sangat cantik. Kamu pernah bilang selama aku kembali dan masih lajang, kamu akan menikahiku. Dengarkan penjelasanku. Aku tahu kamu peduli padaku. Pasti ada alasan sulit kenapa belum cerai. Asal di hatimu ada aku itu cukup. Hari ini akhir pekan. Ayo kita pergi belanja. Baiklah, aku turuti maumu. Ayo pergi. Halo, Nona. Merek-merek yang Anda katakan, semua toko di kota Jiang sudah siap. Baik, aku akan ke sana lebih awal. Tunggu saja pemberitahuanku nanti. Lalu juga, periksa semua catatan pengeluaran Liang Yonghui. Laporkan segera jika ada yang mencurigakan. Baik Nona, akan segera saya laksanakan. Jika Liang Yonghui menginginkan harta keluarga Song hingga menjadi seperti sekarang, maka hari ini bisa dibuktikan. Maaf Tuan Liang, hak akses keanggotaan Anda tidak bisa digunakan. Bagaimana mungkin tidak bisa? Semua pakaianku dibeli di sini. Yonghui, mungkinkah mereka salah? Coba pakai punyaku. Nona Song, maaf. Level keanggotaan Anda tidak cukup untuk barang ini. Keterlaluan. Panggil bos kalian ke sini. Saya penanggung jawab di sini. Ada masalah apa? Bisnis macam apa ini? Ada uang malah tidak mau. Maaf Nona Song, level keanggotaan Anda memang tidak cukup. Jangankan barang-barang ini, level Anda sekarang hanya bisa membeli barang anggota pemula. Pastinya, Anda tahu kami hanya melayani kalangan atas, jadi silakan pergi. Aku juga tidak butuh. Yonghui, ayo pergi. Bungkus semua baju yang mereka lihat tadi. Tak sangka kartu dari kakek berguna secepat ini. Nona, tidak perlu bayar. Kamu sudah bayar. Keluarga Gu adalah pemegang saham terbesar. Merek-merek ini di wilayah kota Jiang. Barang yang Anda ambil ini hanyalah hadiah kecil untuk pemegang saham. Memang keluarga Gu benar-benar keluarga besar dan kaya sombong. Jika Tuan Besar melihat Anda senang, dia juga akan sangat senang. Ada yang lebih menyenangkan lagi. Sebentar lagi, aku akan membawa barang ini untuk memberi kejutan pada Liang Yonghui. Ingin sekali melihat reaksinya. Pasti sangat menarik. Dari mana saja kau? Sayang, maafkan aku sudah membuatmu marah belakangan ini. Hari ini aku membelikanmu dan adik Wancing beberapa hadiah. Barang bagus apa yang bisa kau beli? Bukankah ini toko yang kita datangi tadi? Apa? Kau membuntutiku? Li Qianqian. Ini semua barang palsu kan? Mana mungkin kau mampu beli baju dan tas semahal ini? Kak Yonghui, ini merek yang sangat mewah. Mana mungkin dia dapat barang palsu secepat ini? Dia pasti punya hubungan gelap dengan toko itu. Siapa yang begitu buta mau berhubungan dengannya? Yonghui, uangku lebih dari sekadar ini. Bahkan jika kau membutuhkannya, aku bisa membantumu lebih banyak lagi. Yonghui, sebaiknya kau bersikap lebih baik padanya. Sepertinya mentalnya sudah tidak stabil sekarang. Nona, hal yang Anda minta selidiki tentang Liang Yonghui
Sudah jelas, Liang Yonghui membeli asuransi kecelakaan bernilai besar untuk Anda, tapi ahli warisnya adalah dia dan Zhao Man. Apa? Pantas saja dia terus menunda perceraian denganku. Dia sungguh kejam. Liang Yonghui, oh Liang Yonghui, apa yang membuatmu menjadi seperti ini? Nona, ternyata ada 3 porsi asuransi. Anda harus sangat berhati-hati. Aku akan segera mengatur pengawal dari kota Jiang untuk melindungi Anda. Baik, tapi jangan sampai ketahuan siapapun. Jangan lupa siapa dirimu. Siapa dirimu? Siapa kau? Jangan biarkan mereka tahu. Jangan biarkan mereka tahu. Mungkinkah itu? Li Qianqian, kemari kamu. Kalau beraninya mempermalukan diri di depan Wan Qing. Bu, apa maksud ibu? Masih mau pura-pura bodoh? Yonghui sudah menceritakan semuanya. Beraninya kamu menipu Wan Qing dengan barang palsu. Kamu benar-benar sudah tidak tahu diri. Bu, aku tidak melakukannya. Semua itu ku beli pakai uangku sendiri. Kalau memang punya uang, kenapa uang bulanan-bulan ini belum kau berikan? Oh, aku... Kalau aku tidak datang ke sini, aku tidak akan tahu putri angkatku ini hidup dengan begitu mewahnya. Barang-barang itu meski palsu, harganya pasti tidak murah kan? Kau lebih memilih membantu orang lain daripada mengurus keluargamu sendiri? Malang sekali nasibku ini. Dosa apa yang sudah kuperbuat? Kak, menurutku mengadopsinya adalah sebuah kesalahan. Bu, aku sungguh tidak mengerti kenapa sejak aku menikah dan masuk ke sini, ibu selalu mengadu domba aku dan Yonghui. Apa untungnya bagi ibu melakukan ini? Apa perlu aku mengadu domba? Yonghui dan Wan Qing itu sangat serasi. Kalau bukan karena kau yang ikut campur, aku pasti sudah menimang cucu sekarang. Aku tidak begitu. Itu semua karena ibu angkatku. Bicara apa kau ini? Dasar anak tidak tahu diuntung. Sia-sia aku membesarkanmu bertahun-tahun. Beraninya kau hanya memanggilku ibu angkat. Li Qianqian, apa katamu? Itu cuma sekadar gosip belaka. Menurutku biarkan saja dia merenung sendiri. Ayo kita keluar cari udara segar. Dik, kalau ada hal seperti ini lagi, beritahu saja aku. Biar ku hajar dia habis-habisan. Ayo. Halo, pengurus Gu. Sepertinya Zhao Man ini tidak tahu kebenaran soal aku dipaksa menikah dengan Liang Yonghui. Nona, mungkin kita bisa memanfaatkan hal ini untuk menekan mereka. Itu yang kupikirkan. Ibu mertuaku tersayang. Jika ibu jahat padaku, maka jangan salahkan aku jika aku membalasnya. Ibu, Lihatlah apa sup ini layak diminum. Permukaannya penuh dengan minyak. Ibu, demi hubungan keluarga aku memanggilmu ibu, aku ingin menanyakan satu hal padamu. Bukankah sejak aku menikah ke sini, aku selalu bekerja sangat tekun, mencari uang dan melayani keluargamu? Pernahkah aku mengeluh sedikit pun? Aku sungguh tidak mengerti. Mengapa setelah aku menikah, kau selalu saja menyudutkanku? Kenapa? Tanyakan saja pada dirimu sendiri. Jika kau tak memaksa menikah dengan Yonghui, sekarang Wan Qing yang jadi menantu kami. Mereka pasangan paling serasi di dunia. Kau tidak mungkin berpikir aku harus menikah dengan Liang Yonghui. Kau makhluk tak tahu malu. Apa maksud perkataanmu itu? Aku? Tanyakan saja pada kakakmu yang baik itu. Dulu kakakmu lah yang memaksaku menikah dengan Liang Yonghui. Aku tidak setuju. Lalu mereka memukuliku di depan Liang Yonghui. Agar keluarga Liang membantu keluarga Li melewati krisis. Apa yang kau bicarakan? Ah, apa kau masih belum tahu? Kau sedang adu domba. Bukankah keluarga Li sudah hancur? Ya, tanya saja pada Liang Yonghui. Awalnya kupikir dia membelaku, sengaja mengabaikan keluarga Li. Tapi sepertinya tak sesederhana itu. Dan kenapa Song Wangqing pergi ke luar negeri? Apa ibu tidak penasaran? Apa maksudmu? Coba pikir, jika Wan Qing tidak pergi, mereka pasti sudah lama menikah, lalu di mana posisiku sekarang? Itu tidak mungkin. Mungkin atau tidaknya. Tanya saja pada kakak tersayangmu itu. Maka ibu akan tahu. Bu, aku pulang. Apa yang kalian bicarakan? Tidak, bukan apa-apa. Kamu pulang di saat yang tidak tepat. Aku tidak nafsu makan. Yonghui, makanlah sedikit. Aku mau ke rumah bibimu sebentar. Qianqian, ambilkan tasku. Biar ku ambilkan. Aku akan melihat kalian saling sikat. Menghadapi kalian langsung. Hanya mengotori tanganku. Ada angin apa datang ke sini hari ini? Ayo, silakan duduk. Aku akan buatkan teh. Tidak Ada usah, apa? aku datang hari ini untuk bertanya. Kenapa dulu Li Qianqian bersikeras menikahi Yonghui kami? Kenapa tanya begitu? Mana ku tahu apa yang dipikirkan wanita murahan itu. Mungkin dia jatuh cinta saat melihatnya sekali.
Kurasa tidak begitu. Kudengar justru kamulah yang memaksa memasukkan anak haram asal tak jelas itu kepada Yonghui kami. Mana mungkin, siapa yang bilang begitu? Katakan, apa itu benar? Aku, Bagus sekali. Kita sudah seperti saudara tapi kau menjebakku. Apa dulu Wancing juga kau paksa pergi? apa maksudmu aku memaksanya? Jika dulu kau tidak berhati batu dan tega biarkan keluarga kami, aku tidak akan mengambil jalan terakhir ini. Apa yang sebenarnya kau lakukan pada Wancing? Keluarga Liang dan keluarga Song itu teman lama. Semuanya hancur karena ulahmu. Apa yang kulakukan padanya? Bahkan kuota beasiswa putri kandungku sendiri sudah Ibu. kuberikan padanya. Apa yang ibu katakan tadi? Hebat kau tidak hanya berbohong padaku, tapi juga menjebak putri kandungmu sendiri. Ibu, apa yang ibu katakan tadi itu benar? Nak, jika ingin membenci, bencilah Li Qianqian itu. Bukankah dia sudah cukup menyusahkan kita selama ini? Dia itu si pembawa sial. Tak disangka, ternyata mereka semua punya rencana licik masing-masing. Menyebutku si pembawa sial. Bencana bagi mereka baru saja dimulai. Baru kemarin, aku lihat gedung kantor ini. Kenapa hari ini sudah disewakan? Pak Liang, sungguh tak berdaya. Saya juga baru tahu hari ini. Beberapa set rumah yang Anda lihat juga. Kamu ini becus kerja tidak sih? Maaf Pak Liang, Anda tidak bawa kontrak kemarin. Kami juga tidak ada kontrak. Saya tidak bisa halangi orang lain. Aduh, waktunya sudah mepet. Kalau ayah tahu soal tilap uang ini. Pak Liang, Anda bilang apa? Bukan apa-apa. Cepat cari cara. Carikan beberapa set lagi. Baik. Si bodoh ini pasti menyinggung seseorang tidak sadar diri. Malah cari beberapa set. Cari 100 set pun percuma. Kian, jika aku tidak datang, apa kamu berencana selamanya tidak pedulikan kakek tua ini? Kakek, jangan bicara begitu. Aku benar-benar ada urusan. Sementara ini belum bisa pergi. Ya, kakek mengerti. Aduh, kata pelayan situasimu sekarang bahaya. Dengar ya, apapun yang kamu lakukan, kakek dukung. Tapi jika mengancam nyawamu, kakek tidak akan membiarkannya. Kakek tenang saja. Mereka sekarang sedang sangat kacau. Tidak punya energi untuk melawanku. Hahaha. Halo Tuan dan Nona, Nona memang sangat cerdik. Beberapa hari terakhir ini, Liang Yonghui terus pergi keluar. Katanya ingin menyewa kantor. Ayahnya bos grup Liang Qishan merasa ada yang salah. Setelah diselidiki ternyata, Yonghui sering tilap uang perusahaan. Dua wanita tua keluarga Li itu juga sudah mulai saling curiga. Sekarang kedua keluarga kacau balau. Bahkan saat Anda pergi 2 hari ini, mereka tidak sempat bertanya. Kian, kemarahanmu sudah terlampiaskan. Bukankah saatnya tinggalkan keluarga Liang? Tinggal 1 langkah lagi. Aku akan buat mereka ingat. Mereka mengusik orang yang salah. Yo, haha. Kenapa kamu ada di sini? Aku pulang untuk ganti baju. Aku ingin mencari pekerjaan lagi. Terserah kamu. Wancing, bagaimana pertimbangannya? Aku bilang kita bermitra saja. Aku yang modal, kamu pemegang saham utama. Kamu menyebalkan sekali. Aku hanya takut orang bilang aku mengincar uangmu. Tentu saja aku mau Yonghui. Sebenarnya jika kamu ingin berbisnis, Aku juga bisa membantumu. Li Qianqian, kenapa belakangan ini kamu makin tidak waras? Yonghui, Nyonya Liang benar-benar makin humoris saja. Nyonya Liang apa? Bukankah dia? Aku tahu. Dia hanyalah seorang pekerja rendahan. Yonghui, bagaimana bisa kalian berdua bicara begitu padaku? Hak? Yonghui, aku pergi dulu. Kalau mau pergi, cepatlah. Jangan menghalangi pandanganku di sini. Benar-benar memuakkan sampai ke akar-akarnya. Halo pengurus Gu. Bocah keluarga Liang ini tidak penurut. Bantu aku hubungi semua agen properti di kota Jiang. Jangan izinkan mereka menerima bisnis Liang Yonghui. Siapapun yang bisa melakukannya, aku akan menanggung seluruh performa 1 tahun mereka. Sudah, tunggu aku di atap Hotel Agung Yunting. Baik, hamba akan segera melaksanakannya. Nona, semua yang Anda perintahkan sudah saya laksanakan. Oh, Saya beritahu mereka, ada orang penting yang tak ingin Liang Yonghui hidup tenang. Mereka semua sangat cerdik dan sudah setuju. Hanya saja, bagus. apa seorang Song Wanqing benar-benar bisa membuat bocah keluarga Liang itu menunjukkan belangnya? Tentu saja tidak cukup. Dengarkan Yonghui? ini dulu. Kenapa kamu belum menceraikan wanita menyebalkan itu? Sayang, beri aku waktu lagi. Sekarang, Menjijikkan. Nona, apa rencana Anda selanjutnya? Aku sudah menemukan bantuan saat di jalan tadi. Masuklah. Halo Bon, Siapa ini? Dia, saya figuran yang
disewa oleh bos ini. Tadi saya taruh papan figuran di pinggir jalan, sedang makan nasi kotak di bawah terik matahari. Lalu bos cantik yang baik hati ini datang dan bertanya apa saya mau bekerja ya. Jadi saya langsung ikut kemari. Hei, berhenti. Kamu terlalu banyak bicara. Silakan bicara, Nona. Aku ingin lidak yang ini berpura-pura jadi ahli sakti untuk membantuku mengatakan hal-hal aneh di depan Liang Yonghui. Si Liang Yonghui itu tidak punya kemampuan dan sangat takhayul. Dia pasti akan percaya. Nona, kenapa harus repot-repot begini? Kita bisa langsung buat keluarga Liang bangkrut dan kehilangan segalanya. Membuat mereka bangkrut. Itu terlalu mudah bagi mereka. Lidak Qiang, jika berhasil kau tak hanya akan sukses besar, tapi juga mewujudkan impianmu jadi aktor. Tapi jika kau gagal, Tenang saja, Bos. Jika saya gagal, saya akan pergi dari kota Jiang dan takkan pernah kembali lagi. bagus. Untuk menyiksa mereka, kita harus hancurkan mentalnya. Tuan, tolong berhenti sebentar. Pergilah. Tuan ini, Anda adalah bintang hoki. Karena Andalah saya di sini. Tidak ada waktu meladeni Anda. Saya ada urusan penting. Tuan ini, kita lihat wajah Anda cerah. Postur tubuh Anda tegap, memiliki aura, air, dan kayu. Jika tidak salah, marga Anda Liang. Oh, menarik juga. Tapi saya tidak punya uang. Tentu ada orang lain yang akan membayar. Jika saya tidak salah lihat, Anda Omong punya kosong. pasangan bidadari. Jangan terburu-buru. Anda harusnya sudah menikah, tapi nasib Anda terkena bintang sial, sehingga dipisahkan secara paksa. Guru. Saya tidak pantas disebut begitu. Tapi bintang sial ini masih ada. Jika tidak segera disingkirkan, nyawa Anda mungkin terancam. Guru, tolong beri saya petunjuk. Tidak bisa dikatakan. Rahasia alam tidak boleh dibocorkan. Hei guru-guru. Kenapa mengajakku keluar? Cepat katakan. Langsung saja aku katakan padamu. Jika aku bisa membujuk Li Qianqian cerai dengan Liang Yonghui, aku akan mengirimmu sekolah ke luar negeri favoritmu. Kuota sekolah itu awalnya memang milikku. Beraninya kamu membicarakan ini padaku. Hei, jangan terburu-buru menolak. Aku sudah tahu nomor rekeningmu. 500.000 sudah kukirimkan. Setelah berhasil ada 5 juta lagi. Uang ini cukup banyak bagimu sekarang kan? Mau mempertimbangkannya. Tapi, jangan lupa yang membuat keluargamu bangkrut itu Li Qianqian. Kamu menyelidikiku. Lingkaran elit kota Jiang hanya sebatas ini. Apa perlu diselidiki? Baiklah. Kau datang. Hai kak, kau minta uang lagi? Kenapa? Apa aku tak boleh menjengukmu tanpa minta uang? Kau tahu aku tak punya uang. Yonghui juga tak mau memberiku uang. Kak, aku datang untuk bicara soal ini. Liang Yonghui itu tidak baik padamu. Kenapa kau masih mau bersamanya? Dulu dia tidak seperti ini. Kak, jangan karena dia pernah bersikap baik padamu sebentar, kau jadi terus-terusan tertipu olehnya. Ibu sudah bilang padaku, Liang Yonghui sama sekali tidak baik padamu. Dia bahkan membawa wanita lain ke rumah. Sudah, jangan bicara lagi, Dik. Aku tahu, dia tidak baik padaku, tapi bagaimanapun dia suamiku. Kak, kenapa kau begitu bodoh? Pasti ini salahku, makanya dia berubah hati. Dik, sebaiknya kau pergi sekarang. Kalau dia tahu kau bicara sembarangan, dia pasti akan marah. Cepat sekali dia kehilangan kesabaran. Tunggu Liang Yonghui itu. Ada bukti baru gerak? Mana mungkin dia menyuruh orang membujukku cerai? Pasti itu Song Wanqing. Wanita itu benar-benar bodoh. Halo? Nona muda, kami menemukan ada tambahan 500.000 di kartu Li KR. Itu dikirim oleh Song Wanqing. Sudah kuduga. Begitu terburu-buru. Kalau bukan karena ingin menyelidiki trik Liang Yonghui, sampah seperti dia akan kuberikan saja padanya. Apa maksudnya kau tak berani berbisnis denganku? Jika kau tanda tangani kontrak ini, kalian takkan kekurangan uang selama setahun. Pak Liang, ini benar-benar bukan masalah uang. Sepertinya Anda menyinggung orang besar. Pimpinan kami telah memberi perintah. Jika ingin selamat, kami dilarang berbisnis dengan Anda. Di kota Jiang, apa ada yang lebih besar dari keluarga Liang dan keluarga Song? Kau mungkin hanya serakah tak batas kan? Pak Liang, Nona Song, saya hanyalah seorang pekerja biasa. Tolong jangan persulit saya. Pergi sana. Yonghui bagaimana ini? Tanpa lokasi kantor, bagaimana bisa buka perusahaan? Sayang, jangan khawatir, aku akan cari jalan lain. Kenapa kau kemari? Sepupu, apakah Li Qianqian ada di rumah? Dia tidak ada. Aku datang untuk menjengukmu. Apa kau benar-benar menjengukmu? Sebenarnya aku sudah bertemu Kak Wanqing setelah dia pulang. Menurutku, Kak Wanqing sangat serasi denganmu. Kau tidak seharusnya bersama Li Qianqian. Kau tidak mungkin datang untuk menyuruhku cerai juga kan? Kak Wanqing akan sangat bahagia bersamamu. Kak Wanqing mencintaimu dalam hatinya. Aku juga melakukannya demi kebahagiaan kalian berdua. Ada apa ini?
Kenapa semua orang menyuruhku cerai? Mungkinkah apa yang dikatakan Pak Tua itu benar? Ini urusan rumah tanggaku. Kau masih kecil, jangan ikut campur. Mainlah dulu sana. Sepupu-sepupu. Ibu, hari ini Li KR datang menemuiku. Apa maunya? Dia bilang aku tidak bahagia dengan Li Qianqian. Menyuruhku cerai agar aku bisa bersama Wan Qing. Jangan konyol. Apa kamu tidak tahu Wan Qing pergi? Apa ada hubungannya dengan Li KR? Cih, bocah bodoh. Dulu keluarganya yang mengirim Wan Qing pergi. Menggunakan kuota beasiswa Li KR. Apa? Li Qianqian. Kemari. Apa kamu tahu keluarga Li berulah dan memaksa Wan Qing pergi ke luar negeri? Apa? Wan Qing dipaksa pergi ke luar negeri. Jangan pura-pura bodoh. Dasar bodoh, tunggu apa lagi? Cepat angkat teleponnya. Halo. Kek. Tuan. Tuan Gu. Tidak nyaman bicara di keluarga Liang. Ya, apa perintah Anda? Resep yang kamu berikan. Beberapa waktu lalu, aku sudah bosan. Pelayan tua itu keras kepala. Dia melarangku makan makanan luar. Buatkan aku resep baru, cepatlah. Aku tidak selera makan sama sekali. Baik, tidak masalah. Terima kasih atas bantuannya. Sebagai ahli gizi Anda, ini sudah tugas saya. Tuan Gu, jika tidak ada hal lain. Tuan Gu. Saya suami Li Qianqian. Nama saya Liang Yonghui. Dari keluarga Liang di kota Jiang. Keluarga Liang? Apa? Keluarga Liang? Aku tidak tahu. Tuan Gu, tolong demi Li Qianqian, Apa Anda yang harus kukatakan membantu. sekali lagi? Aku tidak kenal keluarga Liang. Aku malas bicara denganmu. Aku katakan sekali lagi. Aku tidak kenal keluarga Liang. Dan aku malas mendengarmu bicara. Kalau bukan karena engkau kenal Tuan Gu, apa kau pikir aku mau bersamamu? Apa maksudmu kau bilang begitu? Kau bersamaku. Hanya karena aku mengenal Tuan Gu. Memangnya apa lagi pembawa sial? Kakek, kenapa kakek datang ke sini? Hal-hal yang lain bisa dibicarakan lewat telepon. Tapi yang satu ini harus langsung. Aku sudah tua. Suatu hari kau akan pimpin keluarga Gu. Belum terlambat untuk belajar sekarang. Kakek, karena kakek ahli Karena gizi. Mulailah dari Hotel Agung Yunting. Aku akan beritahu bawahanku. Tidak akan ada perlakuan khusus. Tapi kakek sangat percaya padamu. Kakek, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Selamat Nona Muda. Apa sesulit itu mencari kantor? Beginikah cara kalian melatih karyawan? Tuan Liang, bukannya karyawan kami tidak mau membantu, tapi memang ada perintah dari atasan. Kami dilarang berbisnis dengan Anda. Atasan apa maksudmu? Para bos sudah rapat dan memberi instruksi, ada sosok hebat yang memberi perintah demi menjaga pekerjaan kami. Kami semua dilarang melayani Anda. Sosok hebat apa? Apa dia bukan dari kota Jiang? Sepertinya bukan. Keluarga Liang dan keluarga Song adalah dua keluarga ternama di kota Jiang. Di kota Jiang ini, rasanya tak ada yang berani menyinggung Anda. Lalu apa bosmu ada bilang? Seberapa hebat latar belakang orang ini? Apa lebih hebat dari keluarga Gu di kota Yun? Tidak sampai begitu. Keluarga Gu di kota Yun bahkan di seluruh negeri memiliki industri yang sangat besar. Sepertinya Li Qianqian tidak boleh disia-siakan. Li Qianqian, jujurlah padaku. Apa kau kenal dekat Tuan Besar Gu? Bagaimana sebenarnya hubungan kalian? Aku hanya ahli gizi Tuan Besar Gu saja. Lalu ada urusan apa dia meneleponmu hari itu? Itu karena dia bosan dengan resep lamanya dan ingin mencoba yang baru. Hal seperti itu biarkan asisten atau pelayan yang meneleponmu. Kan bisa. Kenapa dia harus bicara langsung padamu? Itu aku tidak tahu. Qianqian, sebelumnya aku yang salah. Salah apa? Itu? Apa karena aku kenal Tuan Besar Gu? Makanya kau tidak mau bercerai denganku? Bukan. Tidak apa-apa, Yonghui. Aku sungguh tidak menyalahkanmu. Besok aku harus bekerja. Aku pulang untuk istirahat dulu. Nona muda, ujian dari Tuan Besar sudah dimulai. Tuan berpesan, kecuali dalam keadaan sangat mendesak, jangan biarkan siapapun tahu identitas aslimu. Baik. Jika Anda tidak ingin melanjutkannya, Anda bisa menghentikan ujian ini kapan saja. Hanya saja, Berhenti. Mustahil. Aku akan membuat mereka yang menginjakku membayar harganya. Pak Ye, lihatlah kami lembur siang malam meneliti resep yang Anda inginkan. Ini hidangan pertama. Hidangan kedua, Kalian lembur hanya untuk membuat hal seperti ini. tidak bisa menilai hanya dari melihat menu. Kami membuat sampel khusus berdasarkan menu kita. Silakan dicicipi. Xiao Liu, sajikan makanannya.
Apa-apaan ini? Panggil orang yang mengembangkan resep ini. Li Qiangqian. Kau berencana memberikan barang seperti ini untuk sanatorium kita. Pak Ye, mohon tenang. Saya sudah mencicipi setiap hidangan di sini secara pribadi. Izinkan saya memeriksanya lagi. Xiao Liu, ambilkan sumpit. Pak Ye, ini sama sekali berbeda dari resep yang saya teliti. Tuan Ye, ini sangat berbeda dengan resep yang saya teliti. Hidangan ini ada di sini. Apa kau ingin mengatakan bahwa lidahku yang bermasalah? Ah tidak, Tuan Ye, Anda salah paham. Ini adalah resep yang saya teliti. Silakan Anda lihat. Rasionya ilmiah. Terlihat kau sudah berusaha keras jadi manajer Guan. Ini bukan resep buatanmu kan? Ini. Saya. Baiklah. Apa kau menggunakan sikap seperti ini? Untuk bekerja sama dengan Jinyu Industrial. Kak, kami masih punya niat baik. Siapa namamu? Sanatorium Resort Jinyu kami. Butuh bakat seperti dirimu. Apa kau mau bekerja denganku? Menjawab Tuan Ye. Nama saya Li Qiangqian. Tapi saya harus menolak kebaikan Anda. Hotel Agung Yunting memberiku pekerjaan ini. Aku tidak boleh tidak tahu terima kasih. Hahaha, baik. Li Qiangqian, aku akan mengingatmu. Manajer Guan jika bukan karena Nona Li. Lihat saja bagaimana aku membereskanmu. Jaga dirimu baik-baik. Hati-hati di jalan, Tuan Ye. Silakan masuk, Nona Song. Aduh, biar saya ambilkan air. Tidak perlu KR tutup pintunya. Aku kesini hari ini untuk minta bantuanmu. Nona Song, urusan Anda tentu urusan keluarga Song, dan urusan keluarga Song adalah urusan saya. Mana bisa disebut bantuan? Ini adik pacarku. Atur magang untuknya di tingkat manajemen. Baik-baik, tidak masalah sama sekali. KR, selanjutnya kamu di sini jaga kakakmu baik-baik. Kak Wancing, tenang saja. Bagaimana kalau adik ini jadi asistenku saja? Tidak perlu melakukan apa-apa. Manajer Guan, bagaimana dengan hal yang aku perintahkan? Apakah sudah beres? Aduh, Nona Song awalnya ini lancar. Sungguh ini benar. Tapi sepertinya Li Qiangqian sudah bersiap-siap. Dia membawa resep bersamanya. Semuanya gagal. Dasar tidak berguna. KR selanjutnya aku serahkan padamu. Manajer Guan jika urusanku. Kau kacaukan lagi. Kau akan kehilangan pekerjaanmu. Nona Song, jangan khawatir. Aku tidak akan mengecewakanmu lagi. Siapa? Siapa di mana? Ada apa denganmu? Kenapa panik begitu? Kak Qiangqian, ternyata manajer Guan menyabotase resep Anda. Aku tahu. Bagaimana Anda tahu? Hari pertama aku bekerja di Yunting. Aku melihat Song Wanqing bersekongkol dengan Guan. Mereka pikir aku tidak menyadarinya. Lalu sekarang bagaimana? Si Song siapa itu? Sepertinya dia bertekad melawan Anda. Manajer Guan pun sangat sopan padanya. Jika nanti mereka benar-benar menindas Anda. Biarkan saja mereka datang. Aku akan membuat mereka tahu apa itu senjata makan tuan. Kak Qiangqian, Anda tidak boleh pergi. Aku tidak ingin Anda pergi. Dengar ya, dasar gadis bodoh. Bukankah aku hanya menghentikan tamu yang menindasmu? Apa perlu sampai begini? Tentu saja Anda melindungiku sekali, aku melindungimu seumur hidup. Kak Qiangqian, kamu hebat sekali. Para koki itu sangat kagum padamu. Pelanggan juga bilang menu baru ini enak dan sehat. Banyak orang berebut memesan makan di hotel kita. Jangan memujiku lagi. Ini hanya pekerjaanku saja. Oh ya, sore ini Pak Ye akan ke resor bahas kerjasama. Aku menaruh proposalnya di asrama. Ayo kita makan. Ayo. Baiklah Li Qiangqian. Kamu yang ingin melawanku. Aku akan membuatmu malu. Pak Ye, 3 jenis proposal. Menu sehat resor udah ada di sini. Qiangqian berikan proposalnya pada Pak Ye. Aku menghilangkan proposalnya. Apa kamu menghilangkannya? Hal sepele begini saja tidak becus. Bagaimana aku menjelaskannya pada Pak Ye? Pak Ye, ini ada proposal buatanku. Bagaimana kalau Anda lihat dulu? Kalau begitu coba jelaskan. Resor kita ini terutama untuk pelanggan kelas atas. Jadi, bahan makanan kita semuanya adalah impor. Lihat sendiri proposal yang kamu berikan. Ada apa dengan proposalnya? Pelanggan kita butuh pemulihan. Lihat proposal ini. Babi hong, minyak cabai, ayam goreng. Inikah proposal yang kamu maksud? Pak Ye, mohon tenang.
Meski proposalku hilang, isinya masih ada di kepalaku. Biarkan aku menjelaskannya. Meski proposal saya sudah hilang, semuanya masih ada di kepala saya. Bagaimana kalau saya jelaskan saja? Ya, Berdasarkan data yang saya kumpulkan, anak-anak di sanatorium perusahaan Anda umumnya memiliki masalah sistem napas. Kelompok parubaya sering menderita 3 tinggi, jadi berdasarkan resep yang ada saat ini, saya telah membuat beberapa penyesuaian. Lansia adalah kelompok yang paling penting. Alasan mereka memilih tinggal di sanatorium umumnya adalah untuk memulihkan kesehatan, jadi saya kurangi kadar garam sebesar 20%, tapi memakai bahan lain untuk menambah rasa. luar biasa. Inilah rencana yang saya inginkan. Bakat sepertimu bekerja di Yunting. Benar-benar sangat disayangkan. Pak Ye, Anda terlalu memuji. Sebagai seorang ahli gizi, ini sudah menjadi tugas saya. Kami sudah mengganti banyak ahli gizi. Ada yang kurang profesional, ada yang tidak peduli rasa makanan. Banyak pelanggan adalah kenalan kami. Jika mereka mengeluh, mau ditaruh mana muka saya? Li Qiangqian, kamu benar-benar sangat membantu saya. Sedangkan kalian berdua, sudah berapa kali ini terjadi? Pak Ye, Anda, biar saya jelaskan, dengarkan saya dulu. Pak Ye, saya rasa Anda perlu melihat ini. Jadi begini caramu berbisnis dengan saya. Saya masih punya niat baik kok. Li Qiangqian, sekarang saya hanya ingin dengar pendapatmu. Demi kebaikan Anda, saya rasa Anda butuh rencana gizi seimbang ini. Demi kebaikan Anda, saya rasa Anda butuh rencana perbaikan gizi seimbang ini. Kontraknya bisa ditandatangani, tapi saya punya syarat. Kontrak ini hanya boleh ditandatangani atas nama Li Qiangqian, tidak akan ada hubungannya denganmu. Dan pajangan di sampingmu, ini yang hanya bisa mengacaukan saja. Saya setuju, tapi saya juga punya satu permintaan. Saya butuh waktu 1 bulan. Setelah 1 bulan, saya akan tanda tangani kontrak seumur hidup. Dan juga akan memberi Anda sebuah kejutan. Li Qiangqian, saya tunggu kabar baik darimu. Pak Ye, hati-hati di jalan. Apa sebenarnya yang sedang kau rencanakan? Aku merencanakan sesuatu. Lebih baik tanya adikku tersayang ini, kenapa dia mencuri barang-barangku? Li Qiangqian, kau sengaja menjebakku. Kau sudah tahu aku akan mencuri rencanamu. Kau mengakuinya. Apa yang aku akui? Benar juga. Lihat itu. Aku peringatkan kalian ya. Aku tidak peduli siapa yang menyuruh kalian. Tapi ini adalah tempat kerja. Bukan tempat bagi nona kaya jatuh miskin sepertimu untuk mengamuk. Liang Yonghui ini, entah kemana dia pergi di akhir pekan ini. Jika dia benar-benar ingin berbisnis sekarang, dengan otaknya itu, yang paling dia butuhkan adalah sebuah rencana bisnis. Jika aku membuat satu, mungkin aku bisa memancing lebih banyak informasi darinya. Li Qiangqian, apa makan malam sudah siap? Di akhir pekan yang panjang ini, kemana semua orang pergi? Ini pasti kiriman dari Wan Qing. Ibu, kenapa ibu juga tidak ada di rumah hari ini? Aku baru saja pergi melamarmu. Paman Song bilang asal kamu bisa bersama Wan Qing. Dia 100 buah setuju. Nak, mau kemana kamu membawa tas itu? Bu, aku mau menemui Wan Qing. Tidak usah menungguku untuk makan malam ya. Apakah kamu melihat proposal yang aku taruh di sini? Tidak lihat. Bu, proposal ini sangat penting bagiku. Ibu harus membantuku. Cui, apa kamu menuduh wanita tua sepertiku mencuri barang-barangmu? Ibu, apa memangnya barang penting yang kamu punya? Yonghui, kenapa kamu baru pulang sekarang? Ke mana saja kamu seharian ini? Hari ini aku pergi ke seminar Kamar Dagang Kota Jiang. Lihat, kamu sangat perhatian menyiapkan ini untukku. Ini, Aku tahu hanya kamu yang bisa membuat ini. Kenapa kamu tidak bilang sepatah kata pun? aduh, ini bukan apa-apa. Kenapa kamu malah membawanya pulang? Aku ingin kamu tahu, setiap hal yang kamu lakukan selalu kuingat di hati. Proposal semacam ini. Tentu saja aku tidak bisa menulisnya, tapi selama itu membuat Yonghui lebih menyukaiku, hanya orang bodoh yang melewatkan kesempatan ini.
Yong Hui, bukankah itu Tuan Ye? Benar, asal bisa dapat investasinya. Perusahaan baru kita bisa tidur nyenyak. Halo Tuan Ye, saya pewaris grup Liang Yong Hui. Keluarga Liang, Sudah lama saya mengagumi Anda akhirnya. sudahlah, ini bukan pertama kali kita bertemu. Anda butuh bantuan saya. Memang Tuan Ye yang hebat, tidak ada yang luput dari mata Anda. Saya punya rencana bisnis di sini. Silakan Anda periksa. Anda mau berbisnis. Apa harta keluarga belum cukup untuk Anda? Bukankah ini untuk membuktikan diri, agar orang tidak bilang, saya anak boros? Kalau begitu katakanlah, Ini, kenapa? Bukankah Anda ingin investasi saya? Saya beri 2 menit untuk meyakinkan saya. ini saya buat bersama pacar saya. Dia lebih pandai menjelaskan Wan King. Cukup Liang Yonghui. Kau pikir aku Ye Jinyu orang lemah? Pak Ye, saya hanya sedikit gugup bertemu Anda. Trik ini lagi. Apa kalian tidak punya cara yang baru? Aku cari pacarku dulu. Logika yang jelas ini, pemikiran yang unik. Apa proposal ini juga buatanmu? Li Qian. Aduh sayangku, tadi kau pergi. Kemana? Kau hampir mencelakaiku. Tahukah kau? Tadi aku merasa kurang enak badan. Keluar cari udara segar. Ada apa Yong Hui? Hah, sepertinya Ye Jinyu tak mau menemuiku lagi. Mana mungkin dia tak menemuimu. Itu kerugian baginya. Yong Hui, aku percaya padamu. Aku percaya padamu sejak kecil. Halo, Nona, hari ini perjamuan kamar dagang kota Jiang. Liang Yonghui membawa Song Wanqing ke sini. lalat mencari telur busuk itu tidak aneh. Liang Yonghui membawa proposal ke Ye Jinyu. Baru bicara sebentar, sepertinya dia langsung diusir. Data apa? Liang Yonghui ini sudah tak diberi kesempatan, malah dia datang mengantar nyawa. Tunggu aku segera sampai. Hei, ini perjamuan kamar dagang kota Jiang. Orang luar dilarang masuk. Aku bukan orang luar, namaku ada di daftar tamu kalian. Kau ada di daftar. Aku orang terkaya. Kota Jiang. Aku tahu kau hanya menjalankan tugas, aku tidak ingin menyulitkanmu. Apa yang kau lakukan? Pak Satpam jangan marah. Dia hanya pesuruh di perusahaan kami. Maafkan dia. Yonghui, bagaimanapun kita masih suami istri, kau membuatku hilang muka seperti ini. Apa sebenarnya maksudmu? Aduh, masih menganggap dirimu Nyonya Muda Liang. Kau pikir kau siapa? Bagaimanapun aku menantu resmi keluarga Liang. Beraninya engkau bicara begitu padaku. Memangnya kau pikir kau siapa? Kau tak dengar nasihat baikku. Sekarang lihatlah Li Qian. Semua orang menertawakanmu. Mari kulihat siapa yang berani menertawakan Nona Li. Kepala pelayan Gu. Nona Li, siapa yang berani kasar padamu? Kepala pelayan Gu, masalah ini akan kita selesaikan nanti. Baiklah, mari kita masuk. Tuan Ye sudah lama menunggu Anda. Cepatlah pulang sekarang. Jangan permalukan aku lagi. Liang Yonghui, jika tebakanku benar, yang membuatmu malu hari ini adalah dirimu. Atau teman kecilmu itu, Song Wanqing. Bagaimana kau tahu? Tidak ada. Siapa yang malu? Kau benar-benar keras kepala. Saat aku memberimu hadiah, kau bilang itu barang palsu. Saat aku bilang bisa bantu bisnismu, kau bilang aku bicara omong kosong. Hari ini kau dipermalukan di depan asosiasi. Aku di sini untuk menyelamatkanmu, Yonghui. Jangan permalukan aku lagi. Cepat pergi dari sini. Aku katakan ini untuk terakhir kali. Jika kau mau patuh dan hidup dengan baik, aku akan lupakan saja semuanya. Jika tidak, putra sulung keluarga Liang bercerai, lalu segera menikahi putri keluarga Song. Itu tidak akan baik bagi siapapun. Wanita rendah kau, beraninya kau mengancamku. Mengancammu, jaga posisi dan ucapanmu. Lihatlah di mana kita sekarang. Apa perlu pelayan sepertiku memberitahumu? Nona Li, mari pergi. Jangan biarkan Tuan Ye menunggu lama. Liang Yonghui, aku peringatkan kau, jangan bersikap tidak sopan pada Nona Li lagi. Tuan Ye, kita bertemu lagi. Aku sudah tahu itu kau.
Silakan duduk. Kenapa? Meskipun aku belum sepenuhnya mengenalmu, tapi setidaknya dalam beberapa hal, aku yakin aku sudah cukup memahamimu. Kau masuk ke sini hanya untuk menggoda Tuan Ye. Tuan Liang, tolong jaga bicaramu. Maafkan saya Tuan Ye. Saya tidak menjaga istri saya dengan baik. Maaf telah membuat Anda melihat lelucon ini. Kau bilang dia adalah istrimu? Benar. Lalu kenapa tadi kau bilang punya pacar? Tidak perlu penjelasan. Enyahlah dari hadapanku. Keluarga Ye tidak butuh kerjasama dengan sampah sepertimu. Pak Ye, inilah semua ide saya. Memang luar biasa kamu, Li Qianqian. Apa maksud Anda? Saya belum pernah melihat wanita secerdas ini dalam bisnis. Jika kamu bersedia, aku bisa bekerja sama denganmu tanpa perlu si Marga Liang itu. Tentu saja boleh, tapi tetap dengan syarat lama. Anda harus menungguku 1 bulan. Baiklah, tapi dengan bakat sebesar ini, mengapa mau bekerja di Hotel Agung Yunting? Aku belum bisa mengatakannya sekarang. Alasanku datang ke Hotel Agung Yunting, sama dengan alasan Anda harus menungguku 1 bulan. Lalu bisakah Anda memberitahuku setelah 1 bulan? Bisa. Sekarang aku mau pulang, besok aku harus bekerja. Li Qianqian, sebenarnya berapa banyak bakat yang kau sembunyikan? Dasar kau Li Qianqian. Lihat saja bagaimana aku menghajarmu di rumah. Li Qianqian. Kamu mabuk ya? Apa? Apa yang mau kau lakukan? Li Qianqian. Dasar kau wanita murahan. Kau mabuk berat. Pulang dan tidurlah. Kau sengaja ingin menertawakanku hari ini kan? Jaga bicaramu. Aku di sana untuk menyelamatkanmu. Lagi pula, yang bertengkar di depan umum itu, kau dan Song Wanqing. Yang berselingkuh juga kau dan Song Wanqing. Akan kuhabisi kau. Silakan habisi aku. Nanti tak ada yang mengurus Tuan Besargu. Lihat saja apa keluargaku akan perhitungan denganmu. Baik, tunggu saja pembalasanku. Siapa yang harus menunggu siapa? Liang Yonghui. Akhirnya aku melihat wajah aslimu. 1 bulan. 1 bulan lagi, kau akan memohon padaku sambil menangis. Kuharap saat itu kau masih bisa seberani sekarang. Hahaha. Kakek, aku tidak mengecewakan harapanmu. Dalam 3 bulan ini, kinerja Hotel Agung Yunting naik 3 kali lipat. Bagus. Memang benar-benar cucuku yang hebat. Mulai hari ini, Nona besar keluargaku resmi jadi pewaris muda keluargaku. Selamat kepada pewaris muda. Mulai hari ini, tidak ada lagi yatim piatu Li Qianqian, melainkan Nona besar keluargaku yang telah kembali, Gu Yanran. Hahaha. Apa yang sedang kau lakukan? Kau mengejutkanku. Urusan apa lagi yang kau campuri sekarang? Aku beri kau 2 pilihan sekarang. Pertama, jadilah suami yang baik. Buatlah aku merasa senang dan kau akan dapat imbalannya. Kedua, ceraikan aku saja. Aku tak butuh harta sampah itu. Bagaimana jika aku tak pilih? Apa yang bisa kau lakukan? Hahaha, baiklah. Biar ku pilihkan jalan ketiga ini. Hei ayah. Nak perusahaan terus merugi akhir-akhir ini, aku akan mulai memeriksa pembukuan. Ayah. Serahkan saja masalah ini padaku. Tidak bisa. Ini terlalu rumit. Kau masih terlalu hijau. Umumkan sekarang. Minggu ini aku mau semua pembukuan 10 tahun.
Oh, sudah bangun. Kau wanita sialan. Cepat lepaskan aku. Kau ini benar-benar belum kena, belum kapok ya. Cepat biarkan aku keluar. Hahaha. Melepaskanmu? Boleh, tapi lihat dulu kelakuanmu. Apa sebenarnya maumu? Sepertinya kau belum sadar posisi. Apa maumu sebenarnya? Ada beberapa pertanyaan. Tunggu. Kenapa kau tak mau cerai? Ayahku bilang waktu itu, menikah denganmu akan dapat banyak harta. Tua bangka itu cepat juga infonya. Apalagi? Aku tidak tahu. Aku benar-benar tidak tahu. Sesudah itu aku bertanya. Dia tetap tidak bilang. Dia hanya berpesan, jika tidak sangat terpaksa, jangan pernah menceraikanmu. Cuy? Pecundang? Kupikir kau punya nurani. Pertanyaan kedua. Kenapa kau menikahiku? Apa karena ayahmu juga? Bukan begitu. Bicara? Jangan sembunyikan apapun. Tahun itu, saat kau jatuh sakit, Bibi membawamu ke rumah kami. Katanya tak ada uang untuk berobat. Keluarga Li belum bangkrut dan aku menolak. Bibi memukulmu di depan aku dan ibuku. Lalu ayahku pulang ke rumah. Aku takut kau akan mati dipukuli. Jadi aku terpaksa setuju dulu. Tapi dia melarangku menceraikanmu. Ayah baru menceritakannya padaku. Baiklah. Pertanyaan ketiga. Mengapa saat aku baru menikah dulu, kau memperlakukanku dengan cukup baik, tapi belakangan jadi begitu? Kurang ajar. Saat Wancing pergi ke luar negeri, sebenarnya aku merasa sangat sedih. Kau bahkan berkata padaku, tak apa, tunggu sampai dia kembali. Kau akan menceraikanku dan membebaskanku. Saat itu aku merasa cukup terharu. Tapi kemudian Bibi bilang padaku, kaulah yang memaksa Wancing pergi. Karena itulah. Jadi kau melampiaskan amarahmu padaku. Liang Yonghui. Oh, Liang Yonghui, hebat sekali kau ini. Bukan Kian. Aku hanya sedang khilaf. Cukup, aku tak mau dengar omong kosongmu. Jika kau ingin pergi dari sini hidup-hidup, segera tanda tangani surat cerai ini. Baik. Aku setuju. Aku akan tanda tangan. Ini? Lencana Phoenix Gu. Li Kian. Bagaimana kau bisa punya ini? Salah. Apa yang salah? Namanya salah. Aku bukan Li Kian. Namaku Gu Yanran. Hahaha. Oh ya, soal Wancing pergi ke luar negeri itu atas kemauannya sendiri. Tak ada yang memaksanya. Pelayan Gu, lepaskan ikatannya, tutup matanya dan antar dia pulang. Karena putraku akhirnya sudah sadar, pernikahan keluarga kita tidaklah terlambat. Di kartu ini ada 20 juta sebagai mas kawin. Kami tidak bisa menerimanya. Ini semua adalah untuk kedua anak kita. Yonghui, wajahmu terlihat kurang sehat. Bukan begitu, Wancing. Aku hanya merasa kita akhirnya bisa bersama. Rasanya seperti tidak nyata. Aku sangat bahagia. Karena pernikahan ini sudah ditetapkan, lebih baik hari ini kita urus surat nikahnya, lalu segera adakan pesta pernikahannya. Nanti semua tokoh ternama kota Jiang akan kuundang, agar keluarga kita berdua merasa bangga. Benar sekali. Akhirnya hari yang dinanti tiba juga. Wancing, ada yang ingin kubicarakan. Ada apa? Mengenai uang mas kawinmu itu. Mari kita gunakan untuk modal bisnis. Yonghui. Bukan begitu, Wancing. Kamu harus percaya padaku. Asalkan ada modal awal ini. Aku akan hasilkan banyak 20 juta untukmu. Agar kau bisa punya tas yang tak terhitung. Dan perhiasan emas yang tak ada habisnya. Tidak boleh. Boleh ya? Tidak. Boleh ya? Ayolah. Aduh, tidak bisa. Hei, defisit 18 juta sudah kututupi. Buatlah pembukuannya. Terlihat bagus ya. Yonghui, ke mana perginya uang di kartu ini? Sayang, bukankah kau sudah setuju padaku? Ini akan jadi modal awal perusahaan baru kita. Kan? Mama. Papa. Kak Kian.
Kak Kian Kin. Kak Kian Kian, kamu mimpi buruk lagi. Maaf sudah mengganggumu. Tidak apa-apa. Kak Kian Kian sepertinya sering mimpi buruk akhir-akhir ini, bahkan terkadang menangis. Aku? Kamu memanggil mama dan papa. Kak Kian Kian, aku sangat khawatir dengan kesehatanmu. Tidak apa-apa. Mungkin akan membaik setelah beberapa saat. Kak Kian Kian, besok aku izin temani kamu ke rumah sakit ya. Lingkaran hitam di matamu sangat tebal. Tidak bisa. Sekarang belum saatnya. Untuk menopang keluarga ini, aku harus menjadi lebih kuat. Masih banyak hal yang belum kuselesaikan. Kak Kian Kian, tolong ada orang di sini. Kak Kian Kian, Kenapa teriak-teriak? Ini tempat umum, bukan rumahmu. manajer Kak Kian Kian, pingsan, aku harus membawanya ke rumah sakit. Rumah sakit apa? Dia cuma pura-pura sakit agar bisa malas-malasan. Tanpa izinku, jangan harap bisa pergi dari Hotel Agung Yunting. Manajer, ini sudah darurat. Kenapa Anda begini? Nona Lee, Tuan Kak Kian Kian pingsan di Hotel Yunting. Manajer, tidak mengizinkan kami ke rumah sakit. Bisakah Anda menolongnya? baik, tunggu aku. Ini dokter pribadi saya. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja. Tuan, terima kasih banyak. Saya tidak punya kerabat di kota Jiang. Kak Kian Kian adalah satu-satunya keluarga saya. Jangan khawatir, gadis kecil. Kamu orang yang sangat baik. Saya tidak akan melupakan keberanianmu hari ini. Bagaimana keadaannya sekarang? Bos Nonali sudah sangat tegang mentalnya. Meski tidak ada masalah serius, dia akan pulih setelah beristirahat, tapi tubuhnya sudah diambang kehancuran. Jika ini terus berlanjut, jatuh sakit parah, hanya masalah waktu. Apa tidak ada cara lain? Tidak ada, ini penyakit hati Nonali. Jika hanya menggunakan obat-obatan, itu tidak akan menenangkan sarafnya. Saya mengerti. Ayah ibu, jangan tinggalkan aku, lepaskan aku. Kak Kian Kian, kamu sudah sadar. Di mana ini? Kepalaku sakit sekali. Kamu pingsan di hotel dan gadis ini menyelamatkanmu. Dia sangat berani. Tadi ada yang melarangmu ke rumah sakit. Pak Ye, kenapa Anda juga? Jangan bergerak. Tadi kamu sedang bermimpi buruk. Apa kamu masih bisa mengingatnya? Aku memimpikan orang tuaku. Tidak, itu bukan ayahku. Sudah Kepalaku tenanglah. sakit. Jangan dipikirkan lagi. Dokter, ikut saya keluar sebentar. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa kepalanya sakit? Ini masalah umum bagi pasien amnesia. Amnesia. Benar, memaksanya mengingat hanya akan memperburuk tidurnya. Lama-kelamaan, dia tidak akan bisa istirahat meski tertidur. Bos Anda pasti tahu itu. Orang bisa mati jika tidak tidur lama. Aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Saran saya, temuilah psikiater. Saya ahli penyakit dalam, bukan ini. Baik, aku akan mengaturnya sekarang. Apa yang kamu lihat? Aku bersama ayah dan ibu pergi piknik bersama. Bagaimana caramu pergi piknik? Kami pergi naik mobil. Siapa yang menyetir? Itu sopirnya. Seperti apa sosok sopir itu? Dia sangat tenang dan tidak banyak bicara. Apa ada hal lain yang kamu lihat? Mobilnya melesat keluar. Tidak, mobilnya tidak melesat. Aku belum pernah melihat pasien terbangun di tengah jalan. Tidak, ini bukan salah kalian. Aku hanya merasa sangat takut. Sekarang apa kamu sudah ingat sesuatu? Aku sudah ingat sebagian. Aku tidak ditelantarkan. Orang tua kandungku pasti kecelakaan. Ada seorang pria yang menggendongku. Aku ingat sopir itu. Dia sangat tenang, bahkan tidak pernah melanggar aturan. Setiap kali dia menyetir. Jadi saat itu, yang terjadi bukan sekadar kecelakaan, adopsiku pasti sudah direncanakan seseorang. Apa ada yang bisa kubantu? Tidak perlu, aku harus mengatur rencana selanjutnya. Terima kasih, Pak Ye. Permisi sebentar. Kenapa dia masih panggil aku Pak Ye?
Nona muda, ada apa begitu mendesak? Aku sudah dapat petunjuk soal orang tuaku. Silakan beri perintah. Kematian orang tuaku. Mungkin ada hubungannya dengan keluarga Lee. Akan segera saya selidiki. Sebelum melakukan hal ini, singkirkan dulu manajer Guan dari hotel. Instingku bilang, orang ini sangat berbahaya. Mungkin ada seseorang di belakangnya. Baik Nona muda, ada perintah lain? Hal berikutnya mungkin akan sangat berbahaya. Kepala pelayanku, Anda harus hati-hati. Nona muda, saya rela mati dan takkan nolak. Apa yang kau lakukan? Coba saja sentuh aku. Siapa kalian? Siapa kami? Pemegang saham utama Hotel Agung Yunting keluarga Gu Kota Yun. Apa? Karena manajemenmu yang buruk, banyak keluhan dari pelanggan, sekarang kau dipecat. Atas dasar apa? Aku difitnah? Baik, tunggu saja pembalasanku. Hal berikutnya, kalian dengarkan baik-baik. Jika orang di kota Jiang tidak cukup, utamakan keselamatan Nona muda. Dulu Tuan menyelamatkan kita dari sampah. Dia adalah penyelamatku. Nyawa ini diberikan oleh Tuan. Sekarang Nona muda keluarga Gu butuh kita. Tak perlu aku jelaskan lagi kan? Rela mati, takkan nolak. Rela mati, takkan nolak. Lidak yang seharusnya tinggal di sini. Aneh. Kenapa sulit sekali mencarinya? Siapa kalian? Halo kakek. Apa kalian sudah hubungi pengurus rumah? Kakek, aku belum menghubunginya sejak kemarin lusa. Ada apa? Teleponnya sama sekali tidak bisa dihubungi. Apa yang dilakukan di kota Jiang? Apa yang sebenarnya kalian lakukan di kota Jiang? Kakek, aku. Katakan yang sejujurnya padaku. Apa kalian sedang dalam bahaya? Kakek, belakangan ini aku menyelidiki keluarga Lee. Kurasa masalah orang tuaku ada hubungannya dengan keluarga Lee. Aku juga menemukan petunjuk ini. Hilangnya pengurus rumah mungkin terkait dengan mereka. Baik, aku akan lapor polisi sekarang. Nona muda, kami sudah menemukannya. Sinyal pengurus rumah Gu hilang di sebuah geng. Kami sudah ke sana, hanya menemukan sebuah ponsel di dalam sana. Tapi tidak ada jejak pengurus rumah Gu. Apa? Bagaimana ini? Hubungan pengurus rumah Gu dan kakek sangat dekat. Jika dia tahu, dia pasti akan cemas dan jatuh sakit. Rahasiakan hal ini dari kakek untuk sementara. Baik Nona, jangan khawatir, kami akan terus menyelidikinya. Pak Ye, aku benar-benar tidak punya pilihan lain makanya. Aku tahu sifatmu. Jika bukan karena sudah di jalan buntu, kau takkan minta tolong orang lain. Katakanlah, apa yang bisa kubantu? Pengurus rumah Gu selalu menjagaku dengan baik. Tapi kemarin dia tiba-tiba menghilang. Tuan besar Gu sangat cemas. Aku ingin melakukan sesuatu. Dimengerti? Xiaoli, perintahkan detektifku. Sekarang, segera, di seluruh kota Jiang, cari pengurus rumah Gu. Halo. Apa kau di Hotel Agung Yunting? Aku sudah menemukan petunjuknya. Akan menjemputmu sekarang. Kita berangkat sekarang juga. Baik. Hebat juga kau berlari. Lari saja. Berhenti. Pelayan Gu, apa Anda baik-baik saja? Tulang tuaku ini masih kuat. Nona Lee, kenapa Anda di sini? Tuan Gu bilang sudah 2 hari tak bisa hubungimu. Baru aku tahu Anda menghilang. Untung aku datang tepat waktu. Kalau tidak, akibatnya akan sangat buruk. Bukankah kau tadi sangat sombong? Aku salah, aku tahu aku salah. Nona Lee, ambulans akan segera tiba. Mari bantu pria tua ini ke mobil. Baik, kalian berdua tahan bajingan ini. Jangan biarkan dia kabur. Baik, Nona. Nona Lee, sepertinya mereka sangat patuh padamu. Ini urusan keluarga Gu. Tak ada hubungannya denganku. Kakek, aku salah, aku tahu aku salah. Akan kuberitahu apapun yang ingin Anda tahu. Aku juga hanya disuruh orang. Mereka mau membunuhku. Tolong selamatkan aku. Nona orangnya sudah dibawa. Aku tahu aku salah. Sungguh aku salah. Aku akan bicara. Kuberitahu semuanya. Begitu cepat dia dibebaskan. Aduh, aku dipaksa melakukannya. Seseorang menyuruhku. Kau bilang kau dipaksa. Siapa yang menyuruhmu? Aku tidak tahu. Aduh, aku sungguh tidak tahu. Aku hanya pernah mendengar suaranya. Dia sudah cukup tua. Dan juga Apa itu? suaranya sangat akrab. Tapi aku sungguh tidak bisa ingat. Kalau tidak ingat, pikirkan lebih keras. Jangan, aku sungguh tidak ingat. Nona, tolong ampuni aku. Kalau begitu kami lepaskan kau. Biarkan kau berkeliaran di jalanan. Lihat berapa lama majikanmu menemukanmu. Jangan. Aduh,
aku akan berpikir keras. Sepertinya pernah dengar di televisi, harusnya orang terkenal di kota Jiang. Orang terkenal di kota Jiang. Dengan begitu pilihannya jadi lebih sedikit. Bawa dia pergi dan awasi dengan ketat. Baik. Hei, jangan. Tolong lepaskan aku. Aku salah. Aku tahu aku salah. Kenapa ibu angkat menelepon sekarang? Benar-benar merepotkan. Halo. Pulanglah sebentar, ada yang ingin kutanyakan. Bulan ini Liang Yonghui tidak memberimu uang. Kami sudah bercerai. Apa? Siapa sih ini? Tidak sabar ya. Oh, ternyata di rumah. Kakak, apa maksudmu ini? Apa perlu aku jelaskan lagi? Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Lihat saja sendiri, dia menantu baru keluarga Liang. Bagus. Kau terus bawa-bawa keluarga Liang karena kau tak peduli nyawa kakak kandungmu. Berhenti, jangan berkelahi. Aduh, dosa apa yang telah kulakukan? Adik kandungku mengusir putri angkatku hanya demi memasukkan wanita penggoda ini. Apa yang kau katakan? Aku akan lapor polisi jika kau lanjut. Kakakmu itu datang mengacau lagi. Dia bukan kakakku. Dia itu anak haram sebenarnya. Aku jauh lebih dekat denganmu daripada dia. Oh, mulutmu manis sekali setelah terima uang, tapi ibumu datang membuat keributan lagi. Apa kau tahu dia mengatakan wanita penggoda? Aku tidak tahu. Pasti ini ulah Li Qiangqian. Dia membuat hidupku sulit, maka akan kubuat namanya hancur. Unggah semua ini secara anonim ke internet. Kau tahu apa yang harus dilakukan kan? Kak Qiangqian, kamu rajin sekali. Baru sebentar sudah jadi wakil manajer. Manusia harus terus maju kan? Gajimu naik 3 kali dalam setengah tahun. Kenapa masih tinggal di asrama? Bagaimana jika aku pergi? Gadis bodoh. Aku ingat saat itu ada yang menangis dengan tangis pilu yang hebat. Tunggu Kak Qiangqian, lihat ini. Baiklah. Aku tidak akan bicara lagi. Kenapa kamu jadi malu begitu? Cepat lihat, ada yang memfitnahmu. Putri angkat. Keluarga Li goda pria beristri. CEO muda yang sudah menikah tak berdaya. Apa-apaan ini? Kak Qiangqian, aku tahu kau bukan begitu. Tega sekali mereka melakukan ini. Aku sangat marah. Tak apa. Aku punya cara. Percayalah padaku. Halo. Berita itu. Sudahkah kau lihat? Aku sudah melihatnya. Aku tak tahu apa yang terjadi. Maaf merepotkan Anda. Sepertinya musuhku makin banyak. Aku malah merasa senang. Apa? Kataku aku merasa senang. Aku akan buat konferensi pers. Jangan cemas. Terima kasih atas perhatian pada hidupku. Yang perlu ditekankan adalah, saat ini aku masih lajang. Ya ampun. Meskipun saya pasti akan menuntut penyebar rumor secara hukum, tapi bisa terlibat skandal dengan Nona Li Qiangqian. Adalah kehormatan bagi saya. Ya ampun, dia sudah gila ya. Terima kasih banyak atas perhatian kalian pada urusan asmara saya. Yang perlu saya tegaskan adalah, saya saat ini masih lajang. Apa? Kakak ipar, aku juga tidak menyangka Ye Jinyu. Ternyata masih lajang. Tak disangka kemampuannya memikat hati orang begitu kuat. Bahkan Ye Jinyu pun sampai terpikat olehnya. Aku tidak percaya jika nama hancur. Dia masih bisa membuat masalah di keluarga Liang. Kakak ipar, lalu apa kakak punya ide bagus? Jangan khawatir, dia cepat atau lambat akan ketahuan. Aku tidak percaya anak buangan sepertinya bisa terus beruntung. Aku sudah menyuruh orang untuk membuntutinya. Baiklah. Aduh, gadis ini liar sekali ya. Bahkan orang tua pun tidak dilepaskan, aduh. Sakit. Aduh, siapa ini? Siapa kau? Aku cuma lewat saja kok. Aduh. Serahkan kameranya. Ini. Aduh. Bagaimana ini bisa mengganggumu? Tidak, Pak Ye. Hanya saja ini terlalu tiba-tiba. Saya takut ini merusak citra perusahaan Anda. Sekarang kamu sudah lihat sendiri. Membalikkan keadaan adalah hal yang sangat mudah bagi saya. Tapi ini tetap tidak bisa. Li Qiangqian, apakah kamu bersedia berkencan dengan saya? Pak Ye, ada beberapa urusan yang belum saya selesaikan. Saya belum ingin menjalin hubungan untuk saat ini. Hal apa itu? Begini saja. Kapan Anda ada waktu? Saya ingin bicara di Hotel Agung Yunting berdua saja. Tempat lain tidak aman. Baik. Selain orang-orang keluargaku, dunia, luar, belum tahu identitas saya saat Tuan Ye datang nanti, jangan bocorkan apapun padanya. Baik, Nona Besar.
Saya sudah di sini. Apa yang ingin kamu bicarakan? Silakan duduk, Pak Ye. Begini ceritanya, Pak Ye. Dulu saya selalu mengira saya yatim piatu. Anda pun tahu itu. Tapi kejadian baru-baru ini meyakinkan saya, kematian orang tua saya pasti sangat aneh. Pelayan Gu, silakan jelaskan. Beberapa hari lalu saya dibawa kabur. Orang-orang itu terus memaksa saya bicara tentang asal-usul Nonali. Mereka sepertinya sangat yakin Nonali berasal dari keluarga bangsawan, namun mereka tidak tahu detail pastinya. Saya rasa saat Nonali terpisah dari orang tuanya, pasti ada sesuatu yang tidak beres. Li Qianqian, saya datang sendirian. Saya tidak membawa alat penyadap apapun. Jadi saya hanya ingin mendengar kejujuranmu. Apakah kamu pewaris keluarga Gu dari kota Yun? Dasar anak tidak berguna. Keluarga Liang mau membawa pelakor masuk, dan kau menyerah begitu saja. Lalu kau mau aku bagaimana lagi? Kenapa kau tidak melayani keluarga Liang dengan baik? Buatlah mereka merasa puas. Mana mungkin kau akan diusir keluar? 2 tahun aku menikah dan hidup di sini. Kau sendiri yang melihat semuanya. Aku sudah bekerja keras. Jadi budak, apalagi yang harus kulakukan? Kau... Jangan membantah. Dulu kau memaksaku menikah ke keluarga Liang, bukankah hanya demi uang mereka? Lalu kenapa? Aku sudah membesarkanmu. Apa salahnya jika engkau memikirkanku? Jadi kau memukulku sampai sekarat di depan mereka. Apa aku harus mati baru dianggap memikirkanmu? Keterlaluan. Nyawamu itu diselamatkan keluarga Li. Jika bukan karena keluarga Li, apa katamu? Ku bilang nyawamu diselamatkan keluarga Li. Jika dulu keluarga Li tidak menolongmu, kau sudah mati dalam ledakan. Bagaimana kau tahu semua ini? Aku. Bagaimana dia tahu soal ledakan itu? Sepertinya keluarga Li ini benar-benar sangat mencurigakan. Asal-usul keluarga Li memang tidak bersih. Ada yang lebih kotor lagi. Ku bilang nyawamu diselamatkan keluarga Li. Jika dulu keluarga Li tidak menolongmu, kau sudah mati dalam ledakan. Tidak disangka ya, kota Jiang begitu dekat dengan kota Yun. Pelayan Gu, jangan salah bicara. Maaf aku lancang. Tuan Ye, selanjutnya aku harus minta bantuanmu. Aku tidak bisa menyelesaikan semua pekerjaan ini sendirian. Katakan saja. Dan mulai sekarang jangan panggil aku Tuan Ye. Panggil aku Jinyu. Baiklah. Jinyu, aku ingin lanjut menyelidiki keluarga Li, terutama 18 tahun yang lalu. Apakah mereka merencanakan sebuah kecelakaan mobil? Sudah kusuruh detektif untuk memeriksanya. Nona Gu, sampai kapan kau mau bersembunyi? Apa kau begitu tidak percaya padaku? Banyak sekali ya. Dulu yang membawamu mendaftar kartu keluarga adalah Li Haiyang dari keluarga Li, ayah angkatmu. Prosesnya tidak melalui panti asuhan, polisi atau lembaga amal manapun. Ini jelas tidak sesuai dengan peraturan. Dalam catatan orang hilang 18 tahun yang lalu, memang ada seorang gadis kecil seusiamu. Hanya saja datanya sudah terlalu lama. Sulit untuk mengumpulkannya sekarang. Jinyu, aku ingin melakukan hipnosis sekali lagi. Apa kamu tidak takut? Takut? Tapi ini harus dihadapi. Daripada menghadapi ketidaktahuan selamanya. Aku lebih memilih menghadapi kenangan yang kejam. Kali ini kita langsung mulai saja. Jinyu, pergilah tunggu aku di luar. Tenang saja, aku tidak apa-apa. Tolong tutup matamu perlahan-lahan. Ayah angkat aku lebih tinggi lagi. Baiklah. Ibu kita mau pergi kemana? Pergi ke kota Jiang, pemandangannya sangat indah. Tolong selamatkan kami. Apa yang mau kamu lakukan? Letakkan korek apinya. Aku sudah ingat semuanya. Kekuatan mental Nonali sungguh luar biasa. Selama bertahun-tahun aku bekerja, belum pernah bertemu orang seperti Anda. Hipnosis pertama kali, terbangun di tengah jalan. Yang kedua kalinya sudah ingat semua. Membunuh orang tuaku. Aku mau lapor polisi. Lepaskan aku mau balas dendam.
Bagaimana? Sudah merasa lebih baik? Maaf ya, tadi aku lepas kendali. Kamu menanggung terlalu banyak hal. Terkadang kamu bisa mempercayaiku, Guyanran. Kamu sudah tahu. Ya, saat kamu sedang dihipnosis, detektif memberitahuku. Kamu adalah Guyanran yang hilang 18 tahun yang lalu. Jika aku tidak menyelidikinya, sampai kapan kamu akan merahasiakannya? Maaf. Hanya saja masalah ini terlalu aneh. Aku tak ingin orang terdekatku dalam bahaya. Bisakah kamu membantuku merahasiakannya? Tenang saja, selama kamu tidak bicara, tak ada yang akan tahu identitas aslimu. Halo, ada apa? Kakek, aku sudah ingat semuanya. Tentang masalah orang tuaku. Aku sudah menyelidikinya belakangan ini. Sepertinya saat ini, kemungkinan besar terkait keluarga Lee. Mereka berani membesarkanmu di sisi mereka. Sungguh sangat kejam, benar-benar sangat kejam. Kakek, selanjutnya aku... Selama bisa menyeret mereka ke pengadilan dan menjaga keselamatanmu sendiri, kakek akan mendukungmu sepenuhnya. Pekerjaan besar apa ini? Sampai bos harus datang sendiri. Ada proyek besar apa nih? Sampai bos repot-repot datang sendiri. Bilang saja, aku pasti langsung ke sana. Hal ini sangatlah penting. Grup Liang sedang perketat keamanan. Entah apa alasannya. Tapi aku ingin kau menyamar jadi satpam patroli malam. Ambil barang yang kuinginkan. Halo kakek. Yanran, bagaimana kabarnya? Kakek memang yang paling hebat. Sekarang rantai pasok. Keluarga Liang putus. Kontrak mereka pun banyak yang batal. Jika terus begini, keluarga Liang takkan tahan 1 bulan. Kakek, apa yang sudah kakek lakukan? Menteri kecil saja kok. Banyak hal yang harus kau pelajari. Masih sangat banyak. Ceritakan hasil kerjamu. Aku sudah kirim orang ke dalam keluarga Liang. Untuk mencuri rahasia bisnis. Itu melanggar hukum, kek. Aku cuma suruh orang kecil menyusup, takkan ada yang menyadarinya. Aku sudah di keluarga Liang. Pasang kamera di ruang kerja CEO dan sudah terhubung ke ponsel. Tenang saja. Beres pokoknya. Bagus sekali. Selanjutnya, tinggal lihat mereka saling sikat. Begini caramu mengelola perusahaan? Ya, bukankah uangnya sudah kuganti? Mahar nikah saja kau perhitungkan, apalagi yang tidak kau liciki. Ayah, Untung ketahuan kau tilap uang. Kalau aku tidak memeriksanya, kau pasti habiskan semua harta kita. ya, bicara begini sudah tak ada gunanya. Gawat, Tuan CEO, klien terakhir kita batalkan kontrak, keluarga Liang. Keluarga Liang sekarang CEO. Karena rantai pasok terputus, grup Liang ditinggalkan oleh 23 buah klien besar. Putra sulung Liang mencuri asetnya sendiri. Perusahaan tidak bisa lagi beroperasi. Grup Liang hari ini resmi dinyatakan bangkrut. Audit aset akan segera dilakukan. Kamu pergi juga lah. Pergilah kalian semua. Datanglah ke sini sebentar. Besok kantor ini bukan milikku lagi. Aku datang. Ada apa? Saat kau menculik anak itu dulu, pernahkah kau terpikir hari ini akan tiba? Maksudmu adalah, akulah penyebab semua ini. Sudah kubilang jangan terlalu kejam. Tebusan atau warisan mana pilihanmu? Karena keraguan-raguanmu itulah keluarga Liang akhirnya bangkrut. Kau memang sangat kejam. Keluarga Li sepertinya bangkrut lebih awal. Kau terlalu berhati lembut. Aku ini seorang pebisnis. Di hadapan keuntungan, tidak ada yang lebih penting. Jadi kau membakar mobil itu hingga orang tua anak itu tewas terpanggang. Tidakkah kau pernah berpikir, jika keluarga anak itu tak menemukannya, kita tak akan dapat 1 sen pun? Selama Li Qianqian masih hidup, aku punya peluang mengambil warisannya. Aku bisa bangkit kembali. Lalu bagaimana dengan janjimu padaku? Dasar kau pak tua, yang tak bisa dipercaya. Saat aku sedang berjuang mati-matian, bukankah kau juga hanya menonton saja? Kita berdua sama saja. Kalian pasti tidak akan menyangka, akan hancur di tangan seorang satpam. Jadi kau membakar mobil itu, membiarkan orang tuanya mati. Akan kubuat mereka jadi debu. Yanran, tenanglah. Bagaimana aku bisa tenang? Merekalah pembunuh ayahku. Lalu apa maumu? Biar mereka hutang darah.
Bayar nyawa orang tuaku. Kau mau demi dua orang itu mengorbankan seluruh hidupmu. Tuan Gu sudah kehilangan putra. Apa kau mau dia kehilangan cucu? Kakek, Kita tempuh jalur hukum. Lapor polisi sekarang. benar? Halo, saya mau lapor. Buktimu sangat lengkap ya, bahkan alamat IP terlacak. Ini bukan hal sulit bagiku. Tenang. Caranya tetap legal. Sepertinya mereka sering memfitnahmu, siapa yang kau hadapi? Hanya masalah keluarga yang rumit. Bagaimana? Kasusnya mudah kan? Sangat mudah, tuntutan fitnah tak terelakkan. Selamat datang di berita hiburan. Li KR putri dari keluarga Li dan Song Wanqing sang menantu ditangkap atas kasus fitnah. Song Wanqing karena kasus berat divonis 1 tahun 6 bulan. Berhenti, berhenti, berhenti. Berhenti sekarang. Letakkan itu apa yang kalian lakukan. Tolong ada perampokan. Kak, jangan berteriak lagi. Rumahnya sudah disita. Apa? Jangan persulit kami lagi. Sudah disita. Hei, hei, hei. Dari mana gelandangan ini? Berikan itu padaku. Tidak sopan sekali pergi sana. Tidak sopan. Selamat datang di berita hari ini. Kasus lama hari ini akhirnya nama pulih. Tersangka Liang Qishan, Li Hayang 18 tahun yang lalu, membunuh pewaris grup Gu dan istrinya, dan menculik anak mereka Gu Yanran. 18 tahun telah berlalu. Akhirnya, keputusan adil telah tiba. Liang Qishan Li Hayang dijatuhi hukuman. Aku seharusnya sudah tahu. Seharusnya aku tahu. Bos sangat mirip denganmu. Aku juga harus tinggalkan kota Jiang. Mungkin kamu sudah tidak ingat aku lagi. Yanran, melihatmu bisa diandalkan, kakek merasa tenang karena kau bisa mengambil alih keluarga Gu. Maka, kakek sudah saatnya untuk pensiun dan menikmati masa tua dengan tenang. Kakek, siapa yang dulu bilang masih banyak hal yang harus kau pelajari? Nanti ada rapat pemegang saham, kau malah menemani orang tua ini di sini. Cepatlah pergi, bersiap-siap. Kakek itu pria tua yang tampan bukan tua bangka. Paman, ada yang bisa saya bantu? Kebetulan sekali, gadis manis, apa kau tahu di mana Direktur Gu Yanran? Kak Qianqian, Direktur Gu sepertinya sedang rapat sekarang. Aku baru saja merapikan ruang rapat. Kalau begitu, aku tidak akan mengganggunya. Kartu bank ini berisi semua uang yang pernah dia berikan padaku. Tolong berikan ini padanya untukku. Anda siapanya beliau? Aku bukan siapa-siapa. Aku hanya orang yang berutang budi pada keluargaku. Setelah aku membalas budi ini, aku juga harus pergi. Direktur Gu, ada seorang paman memintaku memberikan kartu ini padamu. Dia terlihat seperti ingin mengakhiri hidupnya. Jelaskan lebih jelas, apa maksudmu mengakhiri hidup? Ada seorang paman yang bertingkah aneh, memintaku memberikan kartu bank ini padamu. Dia bilang ingin membalas budi dan akan pergi setelah membalasnya. Li Daqiang. Kau hebat sekali ya. Sampai kau harus meninggalkan rapat direksi. Kakek, Li Daqiang mempertaruhkan nyawa demi aku. Sekarang masalahnya sudah selesai. Aku tidak mungkin mengabaikannya begitu saja. Siapa namamu? Bos, nama saya Li Daqiang. Oh, ternyata engkau. Aku dengar Yanran pernah menyebutmu. Aku tanya padamu, kenapa kau rela ambil risiko besar demi dia? Sebenarnya keluargaku sudah lama berjasa padaku. Hanya saja kalian tidak tahu. Tuan, ada apa denganmu? Tas saya dicuri. Saya tidak punya apa-apa lagi. Saya tidak bisa ke lokasi syuting. Saya juga tidak bisa pulang. Begini saja, aku sedang buru-buru. Aku akan memesankan semangkuk mie untukmu. Terima kasih, terima kasih.
Tuan. Makanlah pelan-pelan. Melihatmu tetap menjaga naskah dalam kondisi begini. Pasti kau punya mimpi jadi aktor. Benar, aku tidak tahu apa harus terus menempuh jalan ini. Tim produksi meneleponku untuk datang. Katanya aku lulus audisi, tapi saat tiba di lokasi syuting, malah begini. Begini saja. Ini ada 500 yuan, ambillah dulu. Jangan. Anggap saja aku meminjamkannya padamu. Baiklah. Ingatlah untuk mengembalikannya saat kau jadi bintang besar. Aku pergi dulu. Hei, bagaimana aku bisa mencarimu? Aku menantu tertua keluarga Gu di kota Yun. Hanya karena satu kalimatnya itu, seumur hidup ini, aku bertekad untuk menjadi aktor yang sesungguhnya. Tapi kenapa mengajakku ke sini? Biar kau bisa santai sejenak. Bagaimana? Sudah kau pertimbangkan? Pertimbangkan apa? Setelah masalah orang tuamu selesai, maukah kau bersamaku? Tentu saja. Kenapa kaget? Kalau tidak mau ya sudah. Jangan. Halo semuanya, aku Ye Jinyu. Hari ini aku ingin mengklarifikasi rumor. Dulu ada rumor aku dan putri angkat keluarga Li. Ada hubungan. Pertama, tunanganku bukan putri angkat keluarga Li. Dia pewaris tunggal keluarga Gu di kota Yun, Guyanran. Kedua, itu tidak sepenuhnya rumor. Sebenarnya aku sudah lama menyukai Nona Guyanran. Kau tahu tidak, Li Qiangqian itu pewaris keluarga Gu di kota Yun. Nama aslinya adalah Guyanran. Ya, aku sudah dengar. Lagi pula Ye Jinyu juga menyukainya. Wanita murahan itu lagi, apa yang kau lakukan? Makan yang benar? Ternyata dialah pewaris keluarga Gu. Lalu apa yang aku pura-purakan selama ini? Apa gunanya semua sandiwaraku ini? Halo bos. Kamu ada perlu apa? Kamu kakak sepupu? KR. Kapan kamu keluar? Aku berkelakuan baik jadi bebas awal. Baru 2 hari ini saja aku malu pulang menemui ibu. Kakak sepupu, kamu sedang apa? Setelah cerai dengan Song Wan King, aku buka kedai kecil. Sekarang sudah ada 2 cabang. Meskipun untungnya tidak banyak, tapi ini uang halal jadi hatiku tenang. Tidak seperti dulu lagi, yang terlalu sombong. Kakak sepupu, bolehkah aku bekerja di sini? Tentu saja, masuklah. Tidurlah, KR. Lihat, dia telepon lagi. Ibu. Nak, mana uang untuk bulan ini? Kenapa belum dikirim juga? Bu, aku baru saja bayar sewa rumah. Bisa tunggu 2 hari lagi? Biar ku beritahu ya Liang Yonghui, ibumu tinggal di sini tidak gratis. Kamu itu pria yang sudah 2 kali cerai. Tidak akan ada wanita yang mau. Ibumu di sini juga tidak mau bekerja. Kalau tidak beri uang, ibumu akan kuusir. Dengar tidak? Kalau kau tidak memberiku uang, aku akan mengusir ibumu. Dengar tidak? Ya, mau bagaimana lagi? Ini terjadi setiap bulan. Dulu cari uang itu sangat mudah. Masih saja menganggap Qian tidak berguna. Bukan, menganggap Nona Gu tidak berguna. Kalau dilihat sekarang, aku pun tidak lebih baik darinya. Ibuku menelepon tapi tidak ingat hari aku bebas. Dia cuma tahu soal uang saja. Sudahlah, tidurlah KR. Apa kau menyuruh putriku jadi pelayan? Bibi, berhentilah berpura-pura. Kau bahkan tidak tahu KR bebas kemarin. Sekarang baru ingat mau jadi ibu yang baik. Yonghui, apa kau sudah lihat beritanya? Sekarang Li Qiangqian orang terkaya di kota Jiang. Kejarlah dia lagi dan bawa dia kembali. Agar ibu bisa hidup enak. Kau benar-benar tidak tertolong lagi. Selamat datang di pertemuan investasi Jinyu Shopping Plaza. Pertemuan ini khusus untuk bisnis kuliner kecil dan menengah. Tuan Gu. Siapa Anda? Aku adalah Tuan Muda Liang, kan? Oh, tidak. Sekarang aku tak bisa memanggilmu begitu lagi. Sebenarnya,
Sejak aku hidup mandiri, aku baru tahu betapa hebatnya dirimu. Qianqian, Yanran, aku masih mencintaimu. Bisakah kita... Tuan Muda Liang sungguh pandai bercanda. Yanran, siapa ini? Jika tidak salah ingat, dia adalah mantan suamiku. Oh, dia menyesal. Aku pergi dulu. Nak, aku lihat di TV, Li Qianqian sudah bergabung dengan kamar dagang kota Jiang. Aduh, Ibu. Jika kau masih menganggapku ibumu, pergilah dan rebut dia kembali. Dengan begitu kita bisa hidup enak. Bu, dia itu Gu Yanran, bukan Li Qianqian. Ini semua bohong sejak awal. Kulihat kau hanya jaga gengsi. Apa kau masih peduli pada ibumu ini? Bu, berhentilah bicara. Jika Ibu mau uang, akan kuberikan. Tapi sebanyak apapun uangnya, bibimu selalu merasa tidak cukup. Bagaimana ibu bisa bertahan hidup? Hal seperti ini terjadi setiap bulan. Hampir setiap hari. Tak kusangka ibuku orang seperti itu. Dulu aku menertawakan Bibi yang tiap hari minta uang pada Gu Yanran. Lihatlah sekarang, karmanya datang. Pergi sana, pergi. Tutup. Kami tidak buka. Pergi, pergi jauh. Pergi, pergi. Tutup. Kami tidak buka. Sudah kubilang, tidak buka ya tidak buka. Aku ibu bosnya. Enyah kalian. Bu, apa yang Ibu lakukan di sini pagi-pagi begini? Ibu cuma mau kamu segera dapatkan Li Qianqian. Bu, kalau begini terus, aku tidak akan beri Ibu 1 sen pun. Tidak mau beri? Aku akan tuntut kamu ke pengadilan. Ibu terus membuat keributan setiap hari. Aku tidak sempat berbisnis. Mana ada uang untuk Ibu? Benar-benar. Pergi, pergi, pergi kalian. Jangan makan lagi. Pergi, pergi sana. Cepat pergi. Cepat. Liang Yonghui, keluar kamu. Bibi, apa sebenarnya yang kalian inginkan? Aku tidak peduli bagaimana caramu. Pertama, berikan aku uang. Kedua, jangan biarkan putriku jadi pelayan di sini. Bu, apa ibu tidak pernah memikirkanku sedikit pun? Dasar gadis tidak berguna. Ini semua karena kamu sendiri yang payah. Lalu sekarang aku mencari uang dengan tanganku sendiri. Apa ada yang salah? Atau Liang Yonghui harus setuju. Cari cara untuk menikahi Li Qianqian. Kalau tidak, aku tidak akan pergi dari sini. Liang Yonghui, biar ku beritahu, aku tidak semudah ibumu untuk diajak bicara. Jika ingin aku pergi hari ini, kecuali dewa sekalipun yang datang. Bu, apa memang segalanya bisa ibu jadikan alat untuk mencari uang? Terserah apa katamu. Baik, aku akan lapor polisi sekarang. Kamu? Banyak hal terjadi tahun ini. Di sini aku ingin bersulang untuk kalian semua. Juga untuk Paman Li Daqiang. Aku sudah berdiskusi dengan Jinyu. Aku ingin berinvestasi di industri film. Bos. Aku Gu Yanran pernah bilang, jika kau membantuku menyelesaikannya, aku akan mewujudkan impian filmmu. Aku, Gu Yanran menepati janji. Pegang janji. Sebenarnya, ini juga untuk mewujudkan keinginan ibu kandungku. Ayo, mari kita bersulang bersama. Ayo, haha. Cepat siapkan untuk syuting. Kisah pahlawan, tipe 50 × 2 adegan 1. Pengambilan 1. 3, 2, 1. Mulai. Jalan cepat ke depan. Menoleh perlahan. Sangat terharu dan bersemangat. Bagus. Cut. Sutradara. Hei, bagaimana hasilnya? Lumayan aktingmu bagus. Pernah jadi aktor sebelumnya. Bisa dibilang begitu. Baiklah, teruslah berusaha. Siapa tahu kau akan jadi om keren yang sedang naik daun. Sutradara, jangan bercanda denganku. Kenapa kau terburu-buru sekali? Acaranya akan segera berakhir. Aku takut tidak ada yang menonton filmku. Lihat ada orang datang. Wah, ini sangat bagus. Lihat saja nanti kau akan tahu. Apakah Guru Li Daqiang punya karya lain? Aku berutang tiket film pada Guru Li Daqiang. Bukankah ini Guru Li Daqiang? Hei, Guru Li Daqiang, ayo kita foto bersama. Itulah keuntungan dari akuisisi. Grup Song oleh Tuan Besar Gu yang bisa kita dapatkan. Sekarang mari kita voting. Tidak perlu voting, tidak ada yang akan keberatan. Ya, manajemen keluarga Song tak masalah. Sekarang pimpinannya jatuh sakit. Ini hanya menguntungkan bagi kita. Baik, karena pemegang saham setuju, saya akan segera mewakili keluarga Gu untuk mengakuisisi keluarga Song. Tuan Song, ini saya. Li Qianqian. Saya bukan Li Qianqian. Itu hanyalah sebuah kebohongan. Selama ini saya adalah Gu Yanran. Karma ini semua adalah karma.
Saat Anda setuju akuisisi ini, Anda tak menyangka saya yang datang. Ini karena saya gagal mendidik putri saya. Saya tanda tangan. Kalau begitu istirahatlah dengan baik. Nona Lee. Sekarang keluarga Song kami tidak punya apa-apa lagi. Maukah Anda melepaskan Wancing? Saya tidak pernah menahan siapapun. Istirahatlah dengan baik. Saya pergi dulu. Apa yang kamu lakukan? Ini rumahku. Rumahmu apa? Ini rumah jompo pribadi keluarga Gu. Apa bukankah ini keluarga Song? Itu sudah jadi cerita lama. Sejak Pak Tua Song dibawa ke rumah sakit, sudah lama sekali berlalu. Wancing, kau sudah kembali. Syukurlah kau kembali. Apa yang terjadi padamu? Kenapa kau di bangsal umum? Aku mencarimu kemana-mana. Apa yang terjadi padamu? Semenjak kau tertimpa masalah, ibumu langsung melarikan diri. Aku berjuang sendirian. Tak lama kemudian pingsan. Saat terbangun lagi, kakiku ini terasa sakit. Bahkan tak ada yang panggil ambulans. Wancing, hiduplah dengan jujur. Ini semua adalah karma. Tidak, aku tidak percaya. Pasti ini ulah Li Qianqian. Kan putri keluarga Gu itu cuma acting. Aku akan buat perhitungan. Wancing, kembalilah nak, kembali. Li Qianqian. Li Qianqian, kau wanita licik. Aku tahu kau ada di sini. Siapa kau? Aku putri sulung keluarga Song kota Jiang. Aku tahu Li Qianqian ada di sini. Suruh dia keluar menemuiku. Pergi kau, wanita gila. Dulu saat keluarga Song klien besar, kalian menjilat untuk cari muka. Sekarang keluarga Song sudah jatuh. Kalian malah melindungi pelakunya. Peringatan terakhir. Jika tidak pergi aku akan... Pukul saja aku. Apa kau berani memukulku? Apa kau berani memukul wanita? Mereka memang tidak berani. Akhirnya kau muncul juga. Tapi aku berani. Kau berani memukulku. Aku akan memukulmu setiap kali bertemu. Apa yang bisa kau lakukan? Jangan lupakan biaya medis ayahmu. Jika bukan karena keluarga Gu kami membereskan kekacauannya, dia takkan sanggup bayar. Jika aku sampai celaka, bagaimana kau urus ayahmu? Kau tunggu saja pembalasanku. Para anggota sekalian, saya yakin perkembangan keluarga Gu di kota Jiang sudah disaksikan oleh semua orang. Ini berkat kerja keras Direktur Gu Yanran. Alasan saya mengumpulkan kalian di sini, karena saya merasa tidak sepintar Direktur Gu. Jadi saya ingin menyerahkan kursi ketua kepada Direktur Gu. Apakah ada yang keberatan? Tidak ada, tidak ada, tidak ada, tidak ada. Baik. Silakan Ketua Gu berbicara. Kita semua sudah saling kenal, jadi saya tidak akan berbasa-basi lagi. Hari ini saya ingin memperkenalkan anggota baru, asisten saya, Asisten Liu. Panggil saja saya, Xiao Liu. Asisten Liu, ini tempat kerja. Bersikaplah serius. Baik, Kak Yanran. Direktur Gu. Kamar dagang kota Jiang kita berdiri 100 tahun bisa bertahan hingga kini. Bukan hanya karena kecerdasan berbisnis, tapi juga butuh hati yang penuh keadilan. Jadi, Li Qianqian, kau perempuan murahan, aku akan membunuhmu. Halo, apakah ini 110? Untuk apa? Baru keluar sudah harus masuk lagi? Maaf ya Xiao Liu, ini adalah kelalaianku. Seharusnya hari ini adalah upacara pelantikanmu. Tidak apa-apa, Kak Yanran. Selama aku bersamamu, aku tidak peduli dengan hal formal itu. Kau cukup setia juga ya. Sebenarnya Kak Yanran, kau pernah menanyakan hal ini padaku. Kenapa aku begitu yakin padamu? Benar. Bukankah karena kau dilecehkan pelanggan? Bukan. Bahkan jauh lebih awal. Lebih awal? Kita pernah bertemu sebelumnya? Pernah. Suatu kali aku kehilangan dompet. Aku menangis karena lapar. Dan kaulah yang membelikanku bakpao.
Ternyata gadis kecil itu adalah kau. Kebetulan sekali. Ini bisa dibilang pertemuan keluarga kan? Ayah ibu jangan khawatir ya. Sekarang keluarga gu baik-baik saja. Paman Bibi, nama saya Ye Jinyu. Beberapa hari lagi adalah hari pernikahan kami. Saya akan selalu mendukung Yanran. Ayah ibu, saat masa tersulitku, Jinyu selalu menemaniku. Baik Li Qiangqian yang dulu, maupun Gu Yanran yang sekarang. Jinyu akan selalu ada di sisiku. Apa yang kau lakukan bermalas-malasan lagi ya? Tidak, aku cuma istirahat sebentar. Aku juga mau istirahat. Hei. Tidak. Ada apa? Ini tidak mungkin Qian dia. Gu Yanran dia akan menikah. Hei, lihatlah betapa tidak bergunanya dirimu. Dulu dia jelas tidak bisa tanpaku. Sangat patuh kepadaku. Menurutku kau hanya suka dia baik padamu. Menuruti kata-katamu, tapi kau tidak mencintainya. Sekarang dia sukses dan meninggalkanmu. Kau malah merindukannya. Tidak, aku punya perasaan padanya. Lebih baik kau segera bekerja cari uang. Yanran. Gu Yanran. Jangan tinggalkan aku. Yanran. Kak Qian akhirnya menemukan kebahagiaannya. Hei Xiaoliu, jangan menangis. Kakek, aku menangis karena bahagia. Cucu kesayangan kami akan segera menikah. Gadis kecil kami belum cukup disayang, sudah direbut orang. Nak, anakku, lihatlah ini. Ini semua karena engkau lambat bertindak. Sudah di tangan tapi lepas juga. Nak, anakku, cepatlah kau pulang. Ah, ibu sudah datang. Uang bulan ini belum kau kirim padaku. Pergilah cari KR. Bibi, uangnya ada di dalam laci kasir, ambil sendiri, lalu segeralah pergi. Kalian semua benar-benar merepotkan. Beraninya kau bicara begitu padaku. Hei, cukup. Aku sudah paham sekarang. Kalian berdua memang tidak pernah peduli pada orang lain. Kakek, apa kakek senang aku dan Jinyu datang menjengukmu? Senang, tentu saja. Kakek senang. Kakek, kau sudah tidak muda lagi. Jangan buat kami khawatir. Kau harus jaga kesehatanmu baik-baik. Siapa yang sudah tua? Baiklah, kau belum tua kau ini. Tua-tua keladikan. Bagaimana sekarang? Masih baik-baik saja kan? Sangat baik. Baguslah. Di mana bocah tak berguna dari keluarga Liang itu? Tidak tahu. Katanya dia sudah gila. Bersama dengan ibunya, entah pergi kemana. Dulu dia punya restoran, sekarang Li KR yang mengambil alih. Si Li KR itu, andai saja, dia tidak lahir di keluarga mereka. Mana ada yang namanya andai saja? Aku hanya ingin tahu bagaimana keadaan keluarga Liang dan keluarga Li. Sekarang belum keluar juga. Dua orang tua itu setiap hari bertengkar di dalam, sering sekali kena teguran. Kau ini tidak fokus berbisnis, malah sibuk mengurusi urusan orang lain. Kalau begitu biar kulaporkan pekerjaanku. Keluarga gue baru saja mengakuisisi lini produksi luar negeri. Sekarang produksi tahunannya. Cukup. Mulutmu ini lebih cerewet daripada lidah Qiang. Apa maksudmu bicara begitu? Siapa itu? Si punggung hitam. Belum itu mahal, belum tidak mahal. Lihatlah, beberapa hari lalu mendung sekali. Tapi hari ini cahaya bulannya sangat indah. Jadi seberat apapun badai yang menerjang, masa depan pasti akan cerah. Bagus.